Yang membuat gue tuh kadang batalin pergi tuh, aduh anjing gue muntah nih, tau-tau pucet muntah lesu gitu yang gue, which is gue harus bawa ke dokter, gue harus membatalkan janji gue. Gitu. Saya tahu gitu mereka ya. Iya nggak tahu kebetulan atau enggak, tapi selalu sering banget gue kejadian seperti itu. Enggak, Hen, tapi kalau udah 200 Hen tiap hari ada aja. Iya. Enggak usah. Iya, Sakitnya tuh kayak rolling aja gitu. Setahun sekali aja mereka sakit. Keluar hidupnya. Iya. 200 anjing itu punya nama semua. Punya. Habis dong namanya lama-lama. Iya, gue kadang kalau mau ada rezeki, aduh siapa lagi ya, gue nyari lagi. Kadang gue nyari di Alkitab, siapa namanya. Ada yang sampai muter nggak namanya? Oh yang ini aja lagi nih. So far gue belum ada double nama sih. Itu kalau gua A, B, C. A, B, C, C. Habis ke 26 dulu. Nama kamu saya lupa. Saya lupa. Gila, mengingatnya gimana? Bahkan waktu itu kalkun gue meninggal pun gue kremasi. Ayam gue meninggal juga gue kremasi. Sampai gue bilang jangan dikecapin kremasinya. Kali ini kita kedatangan Yenima Maria Cornelia. Nah, ini gue masih ingat. Nama lengkap lu masih ingat. Ntar di sini nih nama lengkapnya. Di sini. Panggilannya Cornel. Harusnya Lia ya. Cuma kita kebiasaan manggil namanya Cornel. Cornelia gitu. Nih Cornel nih founder Rumah Ojon. Sebuah rumah untuk penampungan awalnya anjing dan kucing terlantar, tapi kemudian menjadi binatang terlantar gitu ya? Iya, karena nambah-nambah terus. Nambah-nambah terus. Kenapa namanya Rumah Ojon ya? Jadi dulu tuh sebenarnya namanya Stahome Project. Stahome, STA. Oh, Save the Animal. Gitu. Jadi dulu kan nggak kepikiran akan jadi shelter beneran gitu ya. Jadi cuman kayak rescue sendiri, terus taruh di rumah gitu. Nah, kenapa jadi Rumah Ojon? Karena waktu itu anjing gue ada yang namanya Ojon, anjing kesayangan gue. Icon lah. Icon. Oh, dari situ. Terus dia meninggal. Nah, sejak dia meninggal ya gue abadikan lah namanya. Jadi ini rumahnya si Ojon, sebenarnya gitu ya? Oh iya. Buat teman-teman yang pengen ditampung, rumahnya Ojon. Gitu. Tapi lu memang apa sih alasan lu untuk apa ya? Maksudnya merescue binatang-binatang? Awalnya sih cuman karena gue suka anjing kan, terus ya kasihan aja. Awalnya kan kayak dulu tuh awal rescue tuh anjing tetangga depan rumah dia pindah tapi nggak dibawa, anjingnya ada 3. Nah gue tuh manggil satpam kan, suruh buka pagernya paksa karena anjingnya jerit-jerit tuh nggak makan kan. Kekurung atau terantai? Iya dikurung di dalam, tapi dia udah pindah. Jadi gue nggak tahu tuh sebenarnya apa maksud dan tujuan dia ya awalnya. Terus akhirnya gue minta tolong satpam, ya ambilnya 3 itu. Nah 3 kan, nah yang perempuan ini ternyata lagi hamil. Aduh. Lagi hamil melahirkannya 10. Nah sejak itu anjing gue, yang tadi anjing gue cuma 2, jadi nambah 3, nambah 10, nambah 13. Anjing gue jadi 15, ya kan saat itu. Jadi gitu, kaget juga tuh itu nggak kepikiran kan. Terus akhirnya ya udah karena dulu gue belum paham tentang steril gitu, akhirnya beranak cucu lah gitu. Beranak cucu aja. Jadi misalnya rescue satu lagi terus gue tuh beberapa rescue itu waktu itu awalnya tuh dalam keadaan bunting selalu. Ya, jadi beranak di rumah ya kan. Nah udah akhirnya karena gue dulu belum, kalau sekarang kan gue ke dokter hewan hampir tiap hari nih. Dulu kan jarang banget kan, anjing cuma 2, jarang sakit pula gitu kan. Jadi sama yang namanya dokter hewan sama segala servisnya dokter hewan tuh gue sebenarnya dulu awal-awal nggak ngerti gitu, harus steril biar nggak beranak tuh nggak kepikiran. Gitu makanya jadinya beranak cucu. Nah baru akhirnya kan tadi ya gue itu akhirnya tuh waktu itu sampai anjing gue sekitar 50-an. Karena beranak di rumah. Rumah lo Cinere kan? Iya. Aduh, seru bener. Nah terus udah terlalu banyak kan, terus akhirnya baru deh gue itu kenal sama steril dan waktu itu juga awalnya gue itu kan 50 lebih lah itu gue biaya sendiri tuh. Dari gaji gue masih kerja kan gitu. Cuman akhirnya makin banyak di rumah nggak ada yang ngurusin kan, jadinya gue resign lah langsung.
Resign lu demi anjing-anjing ini. Iya karena nyokap gue nggak sanggup kan. Maksudnya gue kerja seharian, gue berangkat jam 6 pulang jam 10 malam. Nyokap lah ketempuan tuh. Nyokap gue di rumah dengan 50 anjing gitu. Tur rame, Frustrasi gitu dia kan. rame banget sih berarti di rumah tuh ya. Iya, terus ya udah akhirnya gue resign. Nah waktu itu akhirnya gue masih punya tabungan, gue masih bisa tuh berapa bulan ke depan kan buat ngasih makan mereka. Akhirnya gue bener-bener zero. Akhirnya teman gue bilang tuh, udah deh lu saatnya open to public deh, bikin IG, lu buka open donasi kayak shelter-shelter lain. Waktu itu Instagram belum terlalu happening deh, masih Tahun baru berapaan tuh? 2013-2014. Ini lu posisi masih di rumah nih berarti? Masih di rumah. Gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya gue mulai open donasi, akhirnya dapet lah sumbangan itu. Terus tapi ya gitu ya karena anjing gue banyak, terus akhirnya karena orang tuh kan biasanya udah tahu ini, berarti kan udah kayak secara tidak langsung mengklaim gue shelter nih, padahal gue selalu bilangnya apa sih, gue selalu ngelesnya tuh kayak cuman rumah penampungan lah, ya emang definisinya shelter rumah penampungan, tapi maksudnya kalau shelter tuh kan kesannya udah lo harus bersedia nampung anjing dari berbagai laporan gitu. Nah gue tuh tadinya nggak mau kayak gitu, cuman ya kadang kalau gue ngeliat sendiri gitu, udah lihat fotonya gitu kasihan-kasihan gitu kan, ya akhirnya ya gue yayain lama-lama ya anjing gue jadi 200 sekarang. Sekarang 200 nih. Oh. Anjing doang? Enggak dong. Berarti. Anjing 200, kucing dulu sempat sampai 70 kan, cuman akhirnya ada yang gue TNR tuh yang habis disteril lepas, terus ada juga yang waktu itu kena virus terus meninggal banyak, akhirnya sekarang kucing gue tinggal 25. Dan kalau kucing gue sekarang udah gak terlalu mau rescue lagi lah, maksudnya kucing bisa lebih survive lah, palingan sterilin lepas gitu. Oh, karena secara di masyarakat memang kucing lebih diterima. Lebih terima, walaupun banyak penyiksaan kucing juga banyak sih. Kadang tuh penyiksaan kucing tuh yang mungkin dianggap sepele, kayak misalnya buntutnya dikaretin, lehernya dikaretin, gitu tuh sama orang-orang di warteg Leher dikaretin gitu. tuh ngapain? Ya iseng aja sebenarnya. Padahal kucing itu sensitif banget loh kulitnya kena. Karena tuh karetnya nancep masuk ke dalam. Sampai bertambah nyanyi, kok ketanam di dalam. Tuh beberapa kali gue dapet kasus kayak gitu tuh. Oke, anjing, kucing, apa lagi yang lu ini? Di rumah ada burung 1. Terus tadinya ada ular, cuman ular gue kemarin meninggal berapa hari lalu. Ular juga nih lu rescue apa lu dititip apa bagaimana? Enggak, kalau ular waktu itu gue beli sih. Jadi waktu itu ada temen gue. Enggak, sebenarnya belinya juga karena jadi dulu gue punya salah satu karyawan gue lah. Dia tuh anak reptil yang suka bantu-bantu gue di shelter. Nah terus dia ini jual ular ini. Nah kenapa dijual? Karena udah ular ini nggak akan laku dan karena cacat, kayak lidahnya nggak punya lidah, jadi dia tidak bisa makan. Oke. Jadi kalau makan tuh mulutnya harus dibuka, masukin tikusnya. Oh. Gitu. Jadi emang lu posisi awalnya tidak takut ular? Takut gua ular. Lah terus? Takut. Nah tapi ini ular warnanya tuh warna kayak gini nih, warna kuning muda gitu, terus gede. Masih bayi, jadi masih segini. Gitu. 40 cm lah. Lebih mungkin kemarin meninggal meter. Mungkin dia udah 1,20 m. Gede dong. Gimana sih? Gede dong. Tapi badannya kecil, nggak yang ular gede gitu. Apa sih python? Apa ya jenisnya pun gue nggak tahu sebenarnya apa. Cuman gue karena pas gue lihat kan, maksudnya itu ular mau dimusnahin gitu karena susah kan buat breeder. Karena udah sini gue beli deh 300.000 apa gue beli cuman. Yang seharusnya kan ular kan biasanya jutaan kan, juga. Terus ya udah akhirnya ya gue piara ya, tapi memang ya susah. Akhirnya kemarin dia meninggal. Gue kasih nama Shinchan karena matanya baik banget. Berisi ular mata baik itu. Ini mencerminkan bahwa kenapa punya shelter. Benar. Ular tuh simbol semua kejahatan tuh. Tapi dia tuh matanya lain, makanya gue berani. Gitu. Kalau ular kan gue sebenarnya takut banget ya, apalagi yang warnanya udah gelap-gelap. Tapi gitu. apa yang menyebabkan lu kemudian gue berani pegang gitu. Akhirnya nyuapin kan, jadi nyuapin dong. Iya, karena ya gue tahu dia nggak akan gigit kan, nggak akan nyerang. Oh iya juga gitu. Ya, saya juga karena gue udah tahu dari awal karena dia cacat, buka mulutnya nggak bisa. Dan ini pun yang kalau membelit nggak mematikan. Iya kan dia badannya kecil gitu. Membelit pun malah enak, gue berasa dipijet kalau dia lagi belit-belit dari sini. Tapi kalau rumah Ojon itu ada rekanan kayak dokter hewannya nggak, misalnya udah. Jadi mungkin kayak misalnya binatang 10 ada rekanannya gitu, untuk misalnya ada yang sakit tinggal lu kirim ke dokter hewan yang datang gitu. Kalau dokter hewan yang datang sih ada dokter Gilang, ada ini vaksin biasanya. Cuman kalau sekarang berhubung gue baru pindah nih ke Gunung Gelis, mau nggak mau gue paling dekatnya tuh ke Sentul.
Nah di Sentul ada klinik. Nah Oke. jadi gue kalau misalnya sakit atau rescuean baru kan harus check up dulu tuh, langsung bawa ke situ. Berarti lu perhatikan betul ya proses apa? Ada prosesnya nggak sih? Ada siklusnya nggak sih, Nel? Maksudnya, oke, gue rescue. Diapain sih pertama begitu di rescue apa yang lu lakukan? Nah zaman dulu waktu awal-awal gue rescue main rescue aja, langsung bawa pulang. Dan akhirnya ada yang bawa virus, anjing gue mati 30 karena dia bawa virus. Virus apa tuh Mbak? Parvo biasanya, menular kan, itu menular banget. Jadi anjing gue bisa mati tuh 20-30 dan waktu itu karena gue nggak aware, jadi gue nggak bawa ke dokter dulu, langsung main bawa pulang aja. Nah setelah itu kejadian itu gue sekarang setiap rescue gue inepin dulu di klinik 2 minggu buat lihat Karantina lah ya, istilahnya. karantina lah. Walaupun biayanya tinggi banget kan, tapi gue ya harus cari dana gitu daripada resiko anjing gue kena virus gitu. Maksudnya sampai dia siap divaksin, udah divaksin baru gue berani bawa pulang. Dan udah dinyatakan sehat ya. Kalau bisa vaksin kan berarti dinyatakan sehat. Nah itu baru. Ini sekaligus memantau perilaku gitu masih enggak ya? Maksudnya kalau perilaku penyerang kah, ini agresif? ya otomatis sih dokter bilang nih suka gigit nih. Jadi setiap diperiksa mulutnya harus diikat gitu. Kan lama-lama gue tahu gitu. Cuman kadang gitu kalau kadang dibilangnya selalu tuh pernah tuh rescue, tolong di rescue anjingnya galak gitu kan. Tapi pas gue rescue enggak, baik-baik aja, gue gendong nggak gigit sama sekali. Tapi dibilangnya di sana udah gigit berapa orang gitu. Jadi kayaknya anjing juga tahu ya, maksudnya mungkin dia kan gigit karena atau gonggong berlebihan karena self defense gitu. Oke. Terus kalau lu sekali rescue gitu Mbak, berapa anjing sih biasanya? Atau paling banyak berapa gitu ya per kasus? Gitu. Biasa sih satu sih, biasanya satu atau 2 gitu kalau anjing liar ya. Cuman kadang pernah ada misalnya breeder gitu, breeder udah nggak mau anjingnya, mau hibah semuanya, itu gua nggak tahu ya kategori rescue apa menampung ya. Rescue kan karena kita ada effort untuk ngejar untuk apa gitu ya, untuk menyelamatkan. Kalau ini kan nggak, ibarat dikasih, bahkan kadang dianterin pula gitu kan. Nah itu kadang pernah waktu itu, dan kadang nebus gitu. Jadi misalnya di lapo gitu ya. Gue paling sering nebus anjing tuh di lapo gitu. Terus pernah waktu itu dari breeder nih. Poodle dia udah kebanyakan. 21 ekor. Kaligus tuh ada donatur yang bayarin tuh sampai 35 juta. Nebus 21 ekor itu. 21 ekor. Terus akhirnya gue tampung sama gue ada kerjasama sama beberapa temen gue. Ada yang dia bisa arahin ke adopter gitu. Akhirnya waktu itu yang di gue cuma 6. Yang lainnya itu udah diadopsi. Gue keep 6. Dan nih breeder pikirannya apa gitu, dia nge-breeder terus Yang nggak laku kan biasanya. Oke. Gitu yang nggak laku atau enggak ya yang kurang-kurang gitu ya. Pokoknya nggak laku sih itu. Jadi umurnya udah di atas 2 tahun semua. Bukan yang bayi-bayi. Iya, gede-gede ya, berarti. bahkan ada yang udah tua, yang jadi indukan selama ini nih, udah tua, udah nggak produktif, udah disingkirin. Pernah juga waktu itu dari breeder pitbull. Jadi pitbull ini diserahkan ke gua karena setiap dia pitbull ini melahirkan, kan biasanya pitbull melahirkannya bisa 12, bisa 10, bisa 8 kan. Itu kan cuan banget kan buat breeder. Nah ini dia tiap melahirkan gua cuma 1. Rugi jadi kan. Makannya banyak mungkin ya. Jadi dia diserahin di shelter, sampai sekarang masih ada. Oke. Udah gua steril. Kalau anjingnya kan macam-macam gitu ya. Itu mereka dipisahin per kategorinya atau per berat badan. Gimana? Iya. Gimana lo ngaturnya di shelter? 200 dong, posisi 200 nih. Ya kan gue bikinnya tuh kayak misalnya atap ya isinya 30, atap 1, atap yang kandang sini isinya 40 gitu ya. Asal yang gue rasa kalau misalnya ini sama ini cocok, nggak cocok berantem, di sini dia nggak berantem. Gitu aja sih, random. Berarti lu mengenali dong nih alfanya si ini. Oh iya tahu, gue tahu, dan gue ya harus hafal. Kalau misalnya masih lingkup 200 sih gue masih bisa lah ya. Cuman kalau kayak pejaten kayak 2000 gitu gue rasa gue nggak sanggup deh. Doksus sih hebat sih bisa hafal. Kalau masuk diserang langsung buset dah. Lautan anjing nih. Kalau gue 200 aja udah ngerasa aduh ini udah terlalu banyak nih. Dulu dibantu berapa orang ya rumah Ojon ini? Karyawan gue sekarang ada 4. Oke, masih ketanganin lah ya. Satu orang misalnya 25 ya, ngasih makan anjing itu kan PR ya. Iya. Ngaduknya tuh di ember gede gitu kan. Tapi lu atur segitunya, maksudnya makanannya pun khusus apa gitu-gitu nggak sih? Atau Iya kadang gini, makanan misalnya propernya segini, cuman kadang kalau misalnya gue lagi bokeh gitu nggak ada donasi masuk gitu-gitu ya mau nggak mau kadang memang jujur aja porsi makanannya gue kurangin. yang penting dapat semua. Yang penting dapat semua, jangan sampai ada yang nggak makan. Gitu. Tapi sih puji Tuhan sih sampai sekarang gue belum pernah mengalami anjing nggak makan
satu hari nggak makan gitu gue belum pernah sih. Gitu, jadi selalu rezeki mereka ada aja. Jadi ciki mereka. Iya. Nah, sama kucingnya nggak gabung berarti? Berkelahi? Waktu gue di rumah yang lama, kucing bebas kan ke apa di halaman gitu, nggak kemana-mana gitu. Cuman yang sekarang gue bikinin kamar sendiri karena cuman dikit kan. Oh, cuma 25. Oh iya. Kan dulu kan gue sempet berkunjung ke dia yang di Depok. Oh itu nggak ada kucing tuh, kucing di rumah gua. Iya, itu aja seru banget tuh. Gue ngeliat buset Nel gitu. Sekarang belum berkunjung gua. Ntar kita share foto-fotonya ya. Iya. Biar kita ini ya. Buset 200. Kalau anjing sama kucing gitu, mereka tapi nggak, kalau lagi di luar gitu mereka nggak saling nyerang. Kalau jadi gini, waktu itu gua kan dulu shelter sama rumah nih. Yang di rumah nih kan kucing sama anjing-anjing gue yang baik-baik lah. Itu mereka akrab. Cuman kalau sekarang di shelter gabung, makanya kucing gue sendiriin karena pasti kalau shelter kan anjingnya lebih liar-liar tuh, anjing liar kan misalnya tadinya. Jadi ada beberapa yang lihat kucing mau ngebunuh gitu. Jadi makanya kucing gue alokasiin sendiri. Tapi pengalaman gue nih bukan dibunuh sih, karena diserang aja gitu. Iya, dimainin. Sebenarnya pengen dimainin, cuman kan cengkramnya terlalu keras bikin beda dia ukuran mati. ya gitu. Jadi ditomprok mati cuy. Mati pasti. Iya. Nah ada satu tuh husky gue juga nggak bisa lihat ayam gitu. Dia kemarin kalkun gue dia matiin. Udah kalkun banget tapi ini. Seru banget. Kalkun gue bagus lagi, yang putih lagi yang dimatiin. Kalkun putih albino apa gimana? Iya, pokoknya bagus banget. Seberapa besar tuh kalkunnya? Gede segede kalkun gitu. Iya kan, Turki kan. Cuman modal digigit lehernya aja udah langsung mati kan. Oh iya. Gemes kali ya. Ya cuma gitu nih. sekali udah. Ini kayaknya boneka nih mainan gua nih gitu. Tapi apa nih jenis-jenis anjing yang lu ini apa? Ada yang ras-ras juga gitu-gitu kan? Yang ras ada, cuma misalnya dari 200 itu 85% kampung sih. Anjing kampung ya? 90% mungkin ya kampung. Yang ras ya ada, gue ada husky, samoyed ada 1, pudel-pudel ada beberapa, tackle ada 3. Udah sih yang lainnya kampung. Kalau lembaga pemerintah ada nggak sih yang kayak ngawasin atau misalnya membantu gitu, misalnya kan kayak udah nampung 200 nih nggak ada ya? Kalau itu sebenarnya pertanian ya kalau nggak salah ya. Ya paling mereka kan kadang suka kasih vaksin rabies gratis tuh. Cuman kan kadang nggak tahu sih, shelter gue sih nggak pernah didatengin ya. Cuman kadang justru dokter hewan gue yang ngasih. Ini saya punya rabies vaksin rabies gitu. Mau nggak gitu. Lu bawa lah tuh atau dia datang. Yang itu gue bawa beberapa. Cuman ya kadang percuma juga sih karena gue kan setiap vaksin gue udah paket lengkap. Udah yang antivirus sama rabies. Jadi kadang rabies yang gratisan itu gue udah gak perlu lagi karena sudah paketan sama yang gue vaksin tahunan biasa gitu. Oke. Lagian kalau misalnya anjing di shelter sih, gue sih belum pernah ngalamin rabies ya, karena anjing untuk jadi rabies itu menurut gue juga nggak semudah itu gitu. Itu harus sangat kotor gitu nggak sih? Iya, harus kayak tinggal di hutan gitu ya, makan bangke terus gitu. Virus dari bangke biasanya yang ini ya. Itu kalau anjing shelter sih, shelter lain juga kayaknya gue belum pernah denger sih punya anjing rabies itu. Ada kayak himpunan shelter nggak saling kenal gitu, asosiasi shelter gitu bisa saling bantu gitu. Networking. Kalau kenal sih kenal mungkin ya, karena kan kenalnya tuh dari acara gitu-gitu, suka bikin event. Cuman kalau saat ada atapnya untuk rame-rame, gue kurang tahu deh. Yang jelas sih gue nggak masuk di aliansi itu, tapi kalau di grup-grup WhatsApp mungkin ada. Gitu. Tapi gue nggak ikutan juga sih. Iya. Makanya sering berkomunikasi nggak jatuhnya nggak? Misalnya, ada kasus nih di sini, siapa yang paling dekat? Gitu-gitu nggak sih? Yang terjadi? Iya, biasanya gitu. Biasanya gue tuh kenal sama beberapa shelter yang kecil tapi ya, gitu. Kayak misalnya shelter yang di Gunung Sindur gitu-gitu tuh gue kenal. Jadi kadang misalnya gue lagi merasa gue nggak mampu nih, gue nanya, Kak bisa nggak tolong rescue ini gitu. Ada ya dia bisa ya dia rescue, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi gue kenal beberapa, cuman ya kenalnya nggak akrab banget gitu sih. Jadi karena sama-sama semua berniat menolong aja gitu kira-kira ya, bukan yang hangout bareng, nongkrong gitu kan. Asosiasi. Tapi ada sih kadang kalau misalnya pas event gitu kan kita boothnya sebelah-sebelahan, jadi duduk bareng gitu. Oke. Nah sekarang berarti selain pemasukan donasi apa nih yang lo kembangkan? Kalau nggak salah lo ngembangkan toko Ojon. Iya, toko Ojon, jual-jual barang-barang yang bergambar anjing dan kucing. Itu ya lumayan sih, kalau ada yang beli ya untungnya lumayan buat menghidupi anjing-anjing. Tapi
mayoritas dari donatur. Iya donasi, kadang donasi umum gitu. Misalnya yang tiap bulan ngasih, ada juga kan yang program OTA tuh, orang tua asuh. Oh. Jadi lo boleh pilih anjingnya yang mana, tiap bulan lo kasih 350.000 atau enggak kasih 1 karung dog food. Oh, oke. Jadi nanti tiap bulan anaknya gue update, gue kasih foto. Ataupun sakit, ataupun mati, gue kasih kabar pasti. Udah banyak OTA ini. Dari 200 anjing, OTA gue sekitar 50-an. Wih, banyak. Gitu ya. Ya sebenarnya nggak bisa mencukupi ya. Iya Maksudnya, pastinya. 50 kali 350.000 itu berapa? Ya 18 jutaan lah. 18 Itu ya itu habis buat gue bayar sewa tempat yang lama, gaji karyawan 4, uang makan mereka itu udah full ke situ semua. At least gue tuh selalu berusaha supaya gaji karyawan gue nggak telat gitu, jangan sampai mereka nggak dibayar. Itu juga sih yang gue utamain di shelter gue, bukan perkara kadang tuh gini loh, yang gue sedih tuh ya kadang donatur tuh kan mikirin anjingnya doang. Sekali dia ngasih duit, sekali dia ngasih duit, pikiran donatur hanyalah untuk pakan anjing. Iya betul. Padahal operasional itu lebih besar jauh daripada si pakan beli Betul beras juga dan ya. Iya betul juga ya. gitu. Itu yang kadang tuh gitu. Bahkan ada donatur yang bilang gini, saya sih nggak peduli ya sama karyawan-karyawan kamu. Gitu ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan mau nggak mau karena dia nyumbang lo harus terima. Iya, dan gue harus iyain aja gitu. Walaupun sebenarnya sampai akhirnya gue bilang Ci, ini saya kalau nggak ada karyawan saya nggak bisa berjalan ini. Iya. Saya bukan orang yang muda masih bisa kesana kemari lompat sana sini, ngejar-ngejar anjing. Gue bilang gitu. Jadi ya kadang gue sedih juga sih kalau misalnya, ya kalau gue sih nggak perlu di iniin ya, cuman kan karyawan gue, mereka harus sejahtera, nggak bisa mereka nggak sejahtera, mereka keluar mampus gue. Jadi kadang bener-bener karyawan apapun yang karyawan minta itu gue penuhi. Mau kasbon, mau minta apa itu gue berupaya untuk memenuhi apa yang mereka minta. Tapi karyawan-karyawan ini pun pencinta binatang. Kalau pencinta sih gue rasa enggak ya. Cuman mereka kan kerja butuh gajinya ya. Mau nggak mau ya mereka involve ya. Mereka jadinya ya care juga. Iya. Tapi berat juga nih, karena kan ya ini kan bukan sebuah jenjang karir ya. Iya memang kadang ada beberapa karyawan gue yang misalnya gue bilang, emang kamu mau begini terus gitu. Kadang ada yang waktu itu pernah ada 1 atau 2 orang yang gue suruh keluar gitu. Kamu kalau dapat kerjaan di toko atau di mana ya sana nggak apa-apa. Jangan stuck di sini gitu. Karena saya ini juga, gue bilang kan saya ini nggak bisa kasih gaji yang gede. Kalau misalnya bisa ada tawaran yang lebih gede, ambil aja gitu. Cuman ya memang kadang ada yang misalnya gue pertahanin, maksudnya gue tahu kinerja dia bagus ya gue harus pertahanin. Jadi mau nggak mau ya gajinya gue tawarin, gajinya gue naikin gitu. Apa hal yang paling menyenangkan mempunyai shelter? Nggak ada sebenarnya. Oke, kita tutup, abis ini kita tutup. Sebenarnya nggak ada, cuman ya karena gue suka anjing ya gue seneng lihat mereka main sama mereka. Cuman kalau lebih banyak ya 20% deh senengnya, 80% tuh lebih ke susah ya, apalagi kalau mereka sakit tuh. Oh itu mereka sakit, kayak kemarin nih anjing gue yang tua sakit kan, umur 14 tahun. Itu kan emang kalau sakit tua kan ya emang lemas, nggak mau makan gitu-gitu kan. Dan udah waktunya kan. Itu gue bener-bener 4 hari nggak tidur. Karena gue kalau ada anjing yang sakit, gue nggak bisa tidur. Oke. Jadi andai kata gue tidur pun gue pasang alarm tiap 1 jam buat lihat dia masih nafas apa enggak. Gitu. Jadi siapa ada yang sakit tuh gue gitu. Tapi kalau ada yang tua ataupun ada yang sakit itu mereka dikasih satu ini sendiri atau tetap gabung? Enggak, biasa kalau ada yang sakit itu masuk kamar gue. Waduh. Harus di sini gue. Beda nih kalau yang gini nih. Soalnya kalau misalnya mereka beda ruangan, gue repot kan tiap malam, tengah malam gue harus ke ruangan itu. Cari lagi. Which is gue, perjalanan gue ke ruangan itu anjing berisik semua jadi tengah malam kan. Oh iya sih. Jadi setiap yang sakit pasti masuk kamar gue. Kecuali yang sakitnya virus ya. Sakitnya virus tuh gue mau nggak mau harus karantina atau enggak masuk yang klinik. Atau enggak kalau misalnya udah kena parvo itu kan chance buat hidupnya lebih tipis daripada buat matinya gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya udah gue kena wabah parvo tuh gue udah depresi berat tuh. Misalnya gue udah gak keluar kamar, gue gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di antara rasa sayang terhadap anjing lah ya, anggap anjing. Tapi kan lu udah melihat banyak sekali kematian anjing nih gitu. Ya dari yang gue setiap mati gue bisa gulung-gulung di jalan. Ngapain? Gulung-gulung di jalan. Gue guling-guling gitu di jalan pernah gue.
karena mati karena gue Iya. pokoknya gue sedih banget gitu, pokoknya sampai gue ditarik sama om gue sama nyokap gue gitu. Sampai yang gue pernah mode begitu sampai sekarang gue udah ya udahlah diadopsi Tuhan. Mungkin hidupnya lebih baik di sana gitu. Udah yang walaupun ada yang bonding banget sama gue kan dari 200 anjing itu nggak semuanya bonding kan. Iya. Nah, yang bonding yang deket yang tidur sama gue gitu. Itu adalah yang gue masih meraung-raung gitu. Cuman kalau misalnya udah sakit banget gitu, gue lebih prefer mereka meninggal gitu. Kalau misalnya udah menderita banget kan kasihan juga. Gitu. Jadi sekarang gue nangisnya udah nggak yang seheboh dulu gitu. Karena ya gue udah ngalamin berapa ratus kali loh. Itu dia. Ya kan? Udah ibarat kan udah kebal gitu. Ya kan lu juga rescue, bener gak sih kalau rescue itu kan kondisinya kan tidak selalu baik gitu, artinya kan menyedihkan gitu. Gue sih juga orang yang ini ya, karena gue juga dulu memelihara anjing. Melihatnya aja kan udah sedih gitu. Tapi lu alamin juga tuh pada saat rescue. Iya pernah gitu, tuh, waktu itu gue nih rescuean gue terburuk tuh menurut gue yang gue rescue dari ada salah satu, sebenarnya dia tuh pendeta tapi dia kayak punya gereja sendiri gitulah. Tetangga waktu itu gue tinggal di Meruyung, rumah nyokap gue. Yang setelah dari Cinere loh, habis Cinere kan gue pindah dulu Meruyung. Jadi dia itu piara anjing ya. Jadi gue baru nih tinggal situ kan, gue jalan-jalan lah biasa kan karena satu jalanan itu adalah rata-rata sebenarnya orang gereja gue gitu, orang gereja gue dan rata-rata di situ memang Kristen atau Katolik, terus jadi semuanya biar anjing gitu, banyak lah anjing di situ. Nah akhirnya gue jalan-jalan lah sambil bawa kan, kasih makan gitu kan, terus gue ketemu lah nih anjing, gue kira tuh ayam. Maksudnya bener-bener kayak ayam ya, mentah yang gua kebayang lagi yang nggak ada bulunya tuh ayam mentah tau kan lo? Kayak gitu jadi kakinya pendek. udah kecil segini kecil nggak ada bulunya terus tulang doang bener-bener tulang doang. Gue masih ada tuh fotonya. Terus gue bilang kan sama bapaknya, Pak ini anjing kenapa bisa kurus begini, udah umur berapa? Tapi umurnya lama loh, umurnya tuh saat itu udah 10 tahun, berarti dia 10 tahun hidup dengan begitu gitu. Terus dia bilang, kok kurus banget Pak, kasih makan nggak? Kasih dong, saya kasih gitu. Apa makannya? Makannya sisa-sisa dia gitu. Terus dia bilang, seharusnya oke dong. Iya seharusnya oke, tapi dia ternyata kasih makannya seminggu sekali. Terus gue bilang gini, kok bisa Pak seminggu sekali? Lah emangnya harus setiap hari? Saya nggak tahu kalau anjing itu mesti makan setiap hari. Gitu. Tapi itu anjing hidup kan? Akhirnya gue bilang gini, Pak anjingnya saya ambilnya nggak boleh. Akhirnya gue bilang saya bayarin. Akhirnya gue bayarin tuh anjing udah ringki itu 500.000 lah gue bayarin. Akhirnya gue bawa ke klinik, ambil klinik terheran-heran nih anjing apa bukan. Iya. Kayak bentuknya udah gak kayak anjing loh, bener-bener bentuknya tuh horor. Akhirnya kan udah gue obatin, udah tua kan tuh, akhirnya dia sama gue ada kali, akhirnya dia meninggal sama gue ada mungkin sekitar 3 tahunan ya. Udah gemuk, udah bulunya bagus, udah jadi anjing lah. Jadi anjing. Tadinya bukan anjing menurut gue. Tapi itu anjing kampung, Mbak. Anjing kampung. Bisa aduh. Iya. Terus sejak gue tebus di dia itu, akhirnya dia jadi kayak tuman gitu kan. Jadi gue ada kali kalau sampai hari ini nih ya, sampai Desember kemarin gue masih tuh, walaupun gue udah nggak di situ, dia masih WhatsApp gue untuk dia selalu jualan anjing. Mungkin sampai sekarang dari tahun itu kan gue rescue dia itu 2017. Mungkin dari 2007 sampai sekarang gue ada kali beli dia anjing dia 40 ekor ada. Terus jadi bisnis sama dia. Iya memang. Jadi dia tuh sama umatnya, sama jemaatnya, dia tuh sosok rescue. Padahal dia jual ke gue. Waduh. Ada yang kayak gitu ya? Ada, cuman gue nggak peduli kan. Yang penting anjingnya selamat. Gitu. Kemarin tuh gue nebus dia 7 bulan Desember lalu. Masih ada sekarang semua udah gede-gede. Papis kan. Tapi berarti lu gimana dengan ngelihat orang, kan ini berarti kan kebanyakan adalah anjing-anjing tidak dirawat. Yang gitu. Sementara kan keinginan orang memelihara pets, baik anjing, kucing tuh kan juga tinggi gitu. Entahlah karena tren lah, entah karena lucu lah. Menurut lu gimana berarti? Apa sih yang harusnya, nih gue mau melihara anjing nih, apa sih yang harusnya lu perhatiin gitu? Ya kalau orang udah komit buat piara anjing ya seharusnya benar-benar 100% ya. Maksudnya jangan kalau udah tua atau enggak ini tahu-tahu nakal kayak husky tuh. Husky kan waktu kecil lucu banget ya, cakep banget gitu ya. Banget. Tapi kan husky itu kan super duper nakal. Aktif lah Iya, bahasanya. dan nakal, Ron. Geratakin. Oh, Pernah waktu itu gue iya. pernah punya husky tuh, pas bangun pagi rumah gue udah lautan beras. Karena dia berantakin semua beras gue berapa karung.
Jadi gue mungutin beras Pagi-pagi tuh ya. dari lantai. Gue sih kena tampar aja gitu. Gue tampar aja. Masanya susah loh pas dia begini lucu. Husky itu nakal banget. Jadi banyak banget kalau laporan itu husky dibuang, husky di apa. Gue tuh makanya husky gue tuh sempet ada sampai sekarang gue punya husky tuh ada mungkin 6. Dan sekarang tuh 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 5 Dalam husky posisi gua. Tadinya berapa? 7 Di berarti. atas 2 tahunan berarti gitu. Iya, itu rata-rata orang buang lah, atau orang waktu itu pernah ya waktu gue masih di Tajur Halang kemarin tuh, atau orang datang ke pagar, saya mau jual anjing saya nih, husky. Itu ada. Gue kalau udah ngeliat tuh gue nggak bisa nolak tuh. Kalau misalnya dia jualnya ke kennel boy gue masih bisa nolak karena jangan kasih lihat saya, itu gue masih bisa nolak. Cuman kalau udah lihat sendiri itu gue nggak bisa nolak. Jadi ya beberapa gue tebus gitu husky, banyak loh husky tuh itu kayak gitu. Nah terus kalau misalnya gitu, jadi gitu biasanya husky itu kecilnya lucu, gede yang nakal orang buang gitu. Nah makanya sebenarnya kan kalau piara anjing tuh, misalnya lu mau piara anjing apa nih, Shih Tzu, lu browsing dulu lah Shih Tzu tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi lu tahu kalau Cocok nggak karakternya? terus apa namanya kalau tahu-tahu dia nakal atau apa ya karakternya terutama ya itu cocok sama karakter lu juga apa enggak, lu siap nggak kalau dia geratak-geratakin barang gitu-gitu. Jadi memang jangan cuman karena lu nggak suka sama karakternya terus lu buang gitu kan, sebenarnya kasihan lah. Karena anjing itu kan ini sakit hati kan. Oh iya? Bisa sakit hati. Gue ada beberapa tuh, misalnya jadi udah piara lama nih. Tahu-tahu yang tadinya anak tunggal ditaruh di shelter. Di shelter nggak lama mati. Mati itu kan bukan karena sakit. Pernah waktu itu nggak mau makan, gue bawa ke dokter, gue cek darah semua normal. Cuman ya gitu, turun kondisinya akhirnya meninggal. Karena yang sakit psikisnya, bukan fisiknya. Karena sakit hati dibuang kan, ditinggal. Anjing tuh punya sakit hati. Tuh. Ternyata susah ya merah anjing ya. Bisa ngambek gitu berarti anjing. Iya, Oh. ngambek. Hal yang sama tidak berlaku di kucing. Kalau kucing lebih cuek ya menurut gue ya. Dia kayak, Iya sih. kayak Gue juga dia kayak, justru kayaknya kalau kucing tuh ada dunia sendiri. manusianya yang sakit hati. Lebih sembarangan sih. Iya, kucing lebih tough lah kalau urusan begitu. Oh, iya, Tapi dia tahu dia harus pulang makan kemana. Iya, itu. Dia tahu tuh. Tapi berdasarkan ekonomi dari survival lebih tinggi kucing sih. Iya, memang Lebih tinggi jauh. kucing. Ya, ibarat kata kucing punya 9 nyawa kan bilangnya kan. Gitu. Di luar kucing ras lah ya. Kalau anjing misalnya kena gebok di, misalnya gue rescue anjing bekas digebukin, tuh sampai shelter juga kayak ngelihat orang nih, gue datang nih belum nggak, gue nggak ngapa-ngapain, udah kain-kain sendiri karena trauma, takut lihat manusia. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi Hachiko bener ya. Wah, Hachiko nih yang mana bentar yang di Stasiunnya ya. Yang Nungguin. Jepang yang nungguin ini ya. Iya. Iya emang Iya, ada. sisnya itu. Ada kan di Instagram ada tuh postingan-postingan banyak kan anjing yang nungguin di kuburan tuannya gitu. Tuh beneran tuh gitu. Ya, ini ininya ya, apa bondingnya Iya anjing gue ya ada tuh satu ya, namanya si Zizi. Itu kalau gue marahin, habis gue marahin, padahal gue kan nggak pernah mukul ya. Gue marahin pakai mulut nih, iya gitu ya. Udah dia bisa pada belakang. Gue ngomong apapun dia pada belakang. Bener-bener ada tembok. Kenapa dia baper? Kayak ngerti aja. Iya emang karena Emang ngerti. Dia ngerti sih. Dia ngerti rasanya kali ya. iya. Jadi kalau dia tuh kalau gue udah suara kenceng tuh dia kayak sakit hati gitu, tersinggung. Oh, luar biasa ya anjing ini ya. Tapi Nel, dengan semua ini apa Nel? Tujuan akhirnya ada tujuan akhirnya nggak sih? Ini kan akan terus begini terus nih. Selamanya akan, bukan selamanya. Maksud gue akan ada orang-orang yang buang lah, harus ada yang anjing lu rescue lah. Sementara dari ini lu sendiri keluar nggak tuh anjing-anjing? Maksudnya keluar tuh ada yang adopt, ada yang ini atau udah bertahan aja di shelter gitu? Nggak ada ujung Ada pangkal sih, kayaknya. ada yang adopsi ada. Cuman kan orang rata-rata pengen adopsi tuh yang kecil, pendek gitu ya, kecil lah. Gua kan jarang yang punya yang gitu-gitu kan. Mostly kampung lah yang pengen, yang tertarik adopsi anjing kampung jarang banget, hampir nggak ada gitu. Jadi ya jadinya ya udah kayak sanctuary aja gua gitu kan, mati di situ. Ya sampai gua rawat sampai mati gitu. Terus kalau misalnya lu tanya ada ujungnya, gue sebenarnya ya ada titik-titik gue jenuh ya, pengen banget. Maksudnya kan bikin hidup gue nggak normal kan. Gue jadi nggak bisa nongkrong, mau janjian sama lo aja susah gitu kan. Jadi
Jadi tuh apa namanya ya sebenarnya kalau ditanya sih gue pengen kembali kehidupan gue normal, gue pengen kerja lagi gitu-gitu. Cuman ya gimana? Nggak bisa karena nih gue mau pergi aja nih. Misal gini, kalau gue seharian di rumah nih, anjing gue baik-baik aja. Begitu gue mau pergi nih kayak tadi gue pergi ada aja yang muntah lah, yang mencret lah ini. Itu masih ada aja. Yang membuat gue tuh kadang batalin pergi tuh, aduh anjing gue muntah nih, toto pucet muntah lesu gitu yang keluar, which is gue harus bawa ke dokter, gue harus membatalkan janji gue. Gitu. Saya tahu gitu mereka ya. Iya nggak tahu kebetulan atau enggak, tapi selalu sering banget gue kejadian seperti itu. Enggak Hen, tapi kalau udah 200 Hen tiap hari ganti ada aja. Iya. Nggak usah. Iya. Sakitnya tuh kayak rolling aja gitu. Tahun sekali aja mereka sakit. Nggak keluar hidupnya. Iya. Sehari ya. Besok lu ya. Biar nggak pergi kawan ini kan. Gue denger dia ada janji. Ayo sakit. Ayo satu sakit. Gue udah kemarin kata dia. Masa gue lagi? Gantian. Makin aneh kok gue lagi kata dia. Lama nih kok di rumah sakit ya. Di kartun-kartun ya. Ada nggak gitu? Iya pasti ada aja. Oh. Jadi ya gitulah. Jadi gue nggak bisa, ya gue udah ngerasa jadi biarawati aja sekarang. Bener-bener nggak kemana-mana gue. Paling jauh tuh gue ke Indomaret aja gue buru-buru tau gak? Ke Indomaret aja gue bisa lari. Iya. Bener-bener kayak punya bayi berarti ya. Iya kayak anjing gue kemarin sakit kan yang kecil. Jadi gue pergi gitu, gue terpaksa gue pergi yang seharusnya gue bisa naik Gojek, gue harus sewa pet transport. Karena anjing gue terus gue bawa. Gue takut dia kenapa-napa. Mungkin dari guanya juga lebay gitu. Cuman gue emang kalau ada anjing sakit tuh dia nggak boleh lepas dari pandangan mata gue. Even lu percayakan dengan karyawan lu nggak cukup? Nggak, kadang gue kalau untuk anjing sakit gue belum bisa. Kecuali ada karyawan gue satu yang senior, itu yang sekarang masih di Tajur Halang yang tempat lama. Dia gue lepas sama itu, gue percaya karena dia memang ini sih, maksudnya tahu lah. Dan anjing sama dia kan karena dia juga pencinta anjing, jadi anjing juga bonding sama dia, lebih bonding sama dia daripada sama gue sekarang anjing gue di situ gitu. Jadi kalau itu gue tenang. Cuman kalau sama karyawan gue yang muda-muda ya gue masih ya namanya muda-muda ya, masih 21-an gitu. Jadi kadang mereka kan lebih main HP lah gitu-gitu, nggak Ya kan mereka lebih kepada operasional ya. Iya, dan gue tidak bisa melarang itu karena mereka manusia juga yang butuh begitu kan. Jadi ya udah ya terpaksa ya jalan keluarnya ya memang harus gue yang handle kalau ada yang sakit. Paling gue minta tolong kasih obat ke ini, obatnya udah gue kasih udah gue tunjukin, gue kasih. 200 anjing itu punya nama semua. Punya. Abis dong namanya lama-lama. Iya, gue kadang kalau mau ada aduh siapa lagi ya gue nyari lagi. Kadang gue nyari di Alkitab siapa namanya. Ada yang sampai muter nggak namanya? Oh yang ini aja lagi nih. So far gue belum ada double nama sih. Itu kalau gue A, B, A, B, C, C. Habis ke 26 tuh. nama kamu saya lupa. Saya lupa. Ingatnya gimana? Tapi mereka responsif terhadap nama itu ketika dipanggil. Iya. Oh. Dan lama-lama karyawan gue hafal juga. Gitu, walaupun kadang masih suka lupa-lupa ya, tapi ya ada yang satu hafal lah. Tapi gue gak kebayang Nel, anggap satu rumah 30. Gue dulu pernah punya 10, menertibkan 10 aja susah. Ini tertib gak sih kejadiannya atau begitu makan, ada yang... Nggak bisa tertib dong. Kalau gue sih tidak menertibkan anjing ya, karena ya itu dia ya biar dia jadi anjing gitu. Mau ditertipin tuh apa? Untungannya buat siapa? Buat kita kan. Kita yang enak, ya kan. Kita pit training ya buat apa? Biar kita nggak usah ngapel-ngapel. Ya kan, jadi dia pipis di situ terus gitu. Ya kalau gue sih enggak sih, gue nggak pernah, maksudnya ya udah dia di shelter lepas di kebun lari-lari, biarin aja dia lari-lari gitu. Jadi ya sesukanya dia aja gitu, nggak perlu kita latih dia harus pipis di sini, pup di sini gitu-gitu. Oke, itu masalah tertibnya. Makan. Nah kalau makan piring satu-satu kan? Oke, nggak kebayang gue. Ini kan gue selalu, wah anjing lapar, wah gitu. Kan per blok. Per blok kan paling isinya 30 sampai 40. Oke, 30 ya? Gimana 30 anjing? Ya nih? 30 piring. Oke, tertib sendiri. gitu maksud gue. Ya tertib ya, paling kalau sebelahnya nyenggol gitu doang gitu. Ikan gue banyak 30 anjing nih, kasih makan. Waduh, yang terjadi kan jumpa lipat. Makanya piringnya kalau gue, kadang kan kalau gue lihat di shelter luar negeri pun juga rame-rame gitu ya, satu tray gitu. Nah gue
jarang kalau gitu malah berantem. Terus kan gue jadi nggak tahu nih makannya porsinya si ini seberapa itu. Kalau di mangkok kan udah kelihatan porsinya segitu. Dan lu sampai segitunya? Maksud gue tahu, karena anggaplah ukuran badan. Iya dong, anjingnya kecil porsinya segini, anjing besar porsinya segini. Ada yang si Scooby, gue punya anjing yang beratnya hampir 50. Scooby itu Great Dane? Enggak sih, dia sebenarnya kampung campur apa gue nggak tahu, pokoknya gede banget. Itu yang sebaskom gitu. Jadi beda size ya, beda porsi gitu. Kalau yang pudel-pudel kecil-kecilan cuma suhu ya lah. Dikit banget kan. Gitu. Tantangan terbesarnya. Kalau mereka sakit, itu aja sih. Nggak bisa pergi dia. Iya. Secara Satu, nggak bisa running- pergi, terus biaya klinik mahalnya setengah mampus. Terus apa ya, kalau mati ya gue sedih gitu. Kadang gue ada beberapa juga yang gue merasa bersalah, atau mungkin gue telat bawa ke klinik gitu-gitu. Ada, gue pernah merasa bersalah gitu sih ada. Gitu. Kalau mati gitu dikuburinnya lu ada ini sendiri atau di Kremasi, iya. Kadang kalau misalnya yang bonding banget sama gue, rata-rata gue kremasi. Itu pun kalau gue punya duit lebih, karena kremasi juga mahal kan. Kalau anjingnya gede bisa sampai 1 jutaan gitu. Rata-rata gue kubur sih sekarang. Cuman ada yang gue sayang banget, yang kemarin tempat lama, pas gue pindah, gue gali, tulangnya gue bawa. Berarti lu ada kayak kuburan masal anjing gitu? Ada. Kayak ada pembantaian gitu kan? Ada di bagian agak depan tuh kuburan semua. Oke. Kalau yang dikremasi kan diguci-guci gitu kan. Ada gue kerdusin. Ada juga yang gue pajang di kamar. Iya ada ya kayak ini ya, ditaruh, ada Iya. fotonya juga Ada gitu. fotonya dikuncinya. Iya. Ya soalnya temen gue gue kontak dia dulu pernah, karena temen gue minta dikremasi kan waktu itu. Yang dia bilang di Depok ya? Rainbow Bridge ya. Rainbow Bridge gitu. Itu udah pindah sekarang ke Rawakalong. Oke. Jadi ada usaha apa? Banyak usaha kremasi hewan. Binatang gitu. Binatang. Khusus ya. Bahkan waktu itu kalkun gue meninggal pun gue kremasi. Bikin pagar. Ayam gua meninggal juga gue kremasi. Sampai gue bilang jangan dikecapin kremasinya. Kenapa dikremasi? Gue takutnya jadi makanan. Dan itu banyak yang kremasi siapa tuh yang viral tuh di internet siapa sih namanya, yang dia piara kelabang apa piara kecoa itu loh. Tahu nggak lu? Cewek, iya kan? perak coa. Kelabang juga yang kaki 1000 itu kan dia kremasi kaki 1000 waktu meninggal di temen gue itu. Pakai korek. Enggak masuk kayaknya deh, nggak tahu deh caranya. Cuman waktu itu juga pernah ada yang kremasi di dia ikan gurame apa ikan apa gitu. Dan itu semua abunya tetap dikasih. Ada iya. Prosedurnya tetap gitu. Kalau berarti ya? anjing tulang-tulangnya masih kan, terus nanti ditumbuk-tumbuk. Ya tapi ya kremasi manusia kan juga ditumbuk-tumbuk kan, nanti baru masukin. Gue sih respect sebenarnya saat orang sampai mengkremasi kan, berarti dia kan end to end, kasarnya gitu lah. Iya. Dia memberikan yang terbaik lah sampai titik darah. Dia sampai bahkan mengeluarkan uang untuk, kalau gue sih gue tanam aja kali gitu ya. Tapi kan kadang gitu loh, yang piara-piara di rumah yang nggak punya halaman, nggak punya kubur, Betul. Nah, nggak punya tanah, itu. solusinya gue respect kremasi. gitu, sampai dia kremasiin kan. Ya lu perhatiin sampai. Bahkan sekarang udah ada loh yang apa, gue lupa namanya. Jadi dia buka lahan untuk kuburan anjing. Oh, jadi bisa di. Ya kayak kuburan orang aja. Kita boleh tuh ya usaha. Iya, itu. Kremasi mobile. Jadi kita yang datang. Pakai korek dong. Kayak kan pakai mobil itu lah. Yang dimasukin Pakai oven. jalan gitu. Iya. Mana tuh? Pasti make money tuh. Iya kan, kita kremasi. Ini tidak orang Tapi tuh kontak kita yang apa datang. buat kremasinya alatnya gede kah? Oh iya, kalau punya temen gue tuh ovennya gede banget, sampai malamut bisa masuk. Itu juga pakai gasnya, mungkin gasnya kan yang apinya tuh dari segala penjuru gitu. Milon, kalau malamut bisa masuk kayak orang loh. Orang nggak bisa masuk. Nah, cuma kalau ukuran semobil kan lu bisa kan? Ya kalau mungkin ya anjing-anjing kecil sedang lah, medium ke bawah bisa tuh. Boleh juga tuh. Cuman kan asapnya lo di depan rumah orang, asapnya kan hitam banget. Oh iya. Dan ini ngebakar makhluk hidup. Belum baunya kan bau bulu-bulu itu, Iya, bau makhluk hidup ya. bau daging. Iya udah daging. Iya bener. Berarti lu nggak suka dong Nel dengan gua kan orang Batak nih gitu. Kami kan masih makan anjing. Lu benci banget dong sama orang. Emang lo makan? Terjadi dulu gue sejak 2018 gue memutuskan tidak makan karena gue mau pelihara. Gitu. Ini kita satu-satu. Itu mah ada di situ. Dulu gue makan. Gua juga. Tapi gini, di kepala gue tidak bisa, gue tidak mau tuh melarang-larang orang makan anjing. Menurut gue ya, karena in prinsip dia binatang, itu satu. Apalagi kalau yang sistemnya, ya udah gue pelihara anjing,
gua makan. Gua kenapa sebel sama orang makan anjing yang adalah kalau lu nyolong anjing, karena anjing lu pernah dicolong Untuk dimakan. Iya. untuk dijual ke Lapo. Kita tahu kenapa, karena ketemunya di Lapo. Iya. Kita tahu, kita cari pakai Lapo itu kita tebus gitu. Tapi kalau lu melihara anjing, kemudian lu potong, lu makan, mohon maaf, sama aja kayak melihara sapi, menurut gua. Kayak merah ayam lah. Melihara ayam, menurut gua ya gitu. Jadi gua tidak bisa melarang itu. Tapi kalau lu sendiri berarti udah Kalau gue sih enggak sih Lon, karena itu sih kalau gue pribadi sih gue belum pernah makan anjing ya. Cuman kalau untuk orang yang makan anjing, kalau teman-teman deket gue sih gue ini maksudnya gue cibirin gitu. Cuman kalau orang lain ya itu bodo amat ya, hak dia ya. Pokoknya jangan ya, pokoknya kan maksud gue gini loh, in prinsip kalau kita nggak suka belum tentu orang lain kita harus maksa orang lain Ya, untuk gak suka ya, kan. ya. Gitu. Intinya sih itu. Jadi gue kalau misalnya gue ngeliat di Instagram orang rescue anjing di Lapo terus dengan cara kasar gitu tuh ada kadang beberapa Ya, betul. rescue yang kasar terus apa misalnya tukang tambal ban gitu ya terus udah cuman dari gubuk doang gubuknya digebuk-gebuk gitu kan gue nggak respect sama orang rescue yang dengan cara kasar begitu itu gue karena apalagi terus yang keluar kakek-kakek tua gitu kan Iya, itu kan ya maksudnya dia makan anjing udah dari kecil kali terus di saat dia umur 70 lu larang dia untuk stop makan anjing gitu ya menurut gue sih kalau gue jadi dia sih susah ya. Buat dia. Cuman yang gitu-gitu tuh gue sebenarnya kurang setuju. Tapi yang jelas untuk gue pribadi dan orang di sekitar gue sih nggak makan. Itu udah cukup buat gue. Gitu. Karena gue tuh pernah nih di rumah nyokap yang sekarang tuh kejadiannya sama yang tetangganya pergi, anjingnya ditinggal. Nggak tahu lah kenapa, mungkin repot lainnya apa. Berkeliaran lah anjing itu sama nyokap beberapa kali dikasih makan. Nah, yang nyokap kemudian berantem sama anak-anak kampung situ adalah sama mereka ditembak pakai senapan angin. Nyokap marah. Which is marahnya lucu, tapi gue sepakat. Nyokap bilang gini, kalau mau tembak sampai mati. Sekalian. Iya. Jangan lu siksa-siksa. Gue setuju, maksud gue ya udah akhirnya itu agak membenarkan gue. Ya udah kalau lu makan anjing kan, ya udah lu potong kelar gitu loh. Buat gue ya gitu. Ya sudah berarti oke lah gitu. Tapi kalau lu siksa-siksa ini yang masalah. Iya itu dia. Masih hidup kawan ini kan gitu. Barang anjing ini masih hidup. Lah dia kasihan dong, dia mau berburu susah, mau nyari makan Iya. susah. Kemarin juga gue baru rescue tuh kayak anjing kepalanya kayak dibacok gitu tuh. Aduh. Itu beberapa kali tuh kayak gitu. Bacoknya kalau mau bacoknya sampai mati aja, jangan setengah kepala Sekalian gitu kan, sekalian gitu udah gitu. Kalau lu mau makan silakan. Kalau istilahnya lu mau menyiksa, siksanya yang bener gitu. Tapi Iya. kan Terus kadang tuh yang gue temuin tuh ini loh. Anjing tuh kayak badannya bolong atau kepalanya bolong tuh kena sangkutan yang kayak pemulung bawah Oh tuh. iya. Ujungnya tuh. Nah itu tuh beberapa kali tuh gue kena rescue anjing yang kayaknya ya gue nggak tahu karena gue nggak lihat ya gue nggak bisa bilang itu cuman kayaknya sih kena itu alat itu. Anjing gua pernah mati karena kayak gitu. Iya. Pernah mati Disikat karena kayak gitu. berarti ya sama orang Iya, ya? jadi memang dulu tuh rumah gua nggak ada pagernya kan. Jadi kita pelihara anjing. Kalau satu jalan itu udah tahu ya mereka main juga sama anjing gua gitu kan. Satu siang kok ini nggak balik-balik nih. Kita cari, udah ada di got gitu. Gotnya emang kering, got yang di situ kan. Gotnya kering, udah di situ ada luka masuk ke dalam di kepala. Iya kan kayak kena itu. Iya kelihatan itu bekas itunya. Kalau di otopsi ya. Kelihatan tuh. Nekropsi kalau hewan namanya nekropsi. nekropsi. Berarti lu udah hatam nih dengan peranjingan, perkucingan tuh. Ya untuk diri gua sendiri ya gitu ya cukup lah gitu. Cuman kalau shelter gede lainnya ya pasti lebih pengalaman dan ininya lebih gede dari gua lah, lebih lebih tahu mereka. Kadang gua juga masih suka konsultasi ke beberapa shelter gitu. Saya misalnya masalah obat gitu, gua kadang nanya ke shelter yang lebih gede gitu. Ini obatnya apa ya, Ci? Kalau misalnya sakit gini gitu. Nah kalau obat buat hewan tuh sebenarnya dijual bebas nggak sih? Kalau obat buat hewan sebenarnya sih banyak dokter juga yang pakai obat buat kita. Oh gitu. Jadi gue tinggal nebus di apotek. Cuman ada juga kalau di Tokopedia atau di itu kan di e-commerce ada jual khusus hewan ya. Padahal isinya sama-sama aja gitu. Kandungannya sama-sama aja. Paracetamol gitu misalnya untuk menurunkan. Nggak, kalau paracetamol nggak boleh. Cuman kalau kayak misalnya apa ya, dexamethasone, cetirizine, metronidazole, terus Clanex, antibiotik itu sama. Gitu ya. Oke. Doxycycline gitu sama. Sama berarti ya. Sama. Obatnya kurang lebih sama. Ya kadang-kadang juga dokter resepin yang nebus di apotek Apotek biasa. biasa. Kan diracikin karena ada beberapa yang kan
Terus berat badan harus diracik kan. Oh iya. Oh, iya. Benar-benar aja. Itu gimana nyuapinnya? Campur di makanan? Enggak kan dikapsulin tuh. Oh, Ya dikapsulin. campur di makanan. Iya, enggak kalau gue sih gue gitu. Oh, di enggak gitu ya. Lolokin, tekniknya, oh. iya. Karena kalau campur di makanan nanti pahit kan. Oh iya. Nggak mau dia. Nggak mau makan ya? Kadang anjing gua ada tuh satu. Jadi kalau gua kasih obat kan biasanya gua pakai bola-bola daging, gua bola-bola ada isi. Giliran itu ada obatnya dia tahu loh, nggak dimakan. Kecium kali ya. Gilirannya nggak ada itunya dia makan. Jadi di piring itu Jadi kalau misalnya gua kasih 10 bola, salah satu bolanya ada yang obat, itu satu. satu gitu ada itu ya. Dimakan. Dia tahu ya. Iya. Ada yang kasih tahu. Tadi gue lihat tuh. Disirawit tuh, Itu tuh disirawit. yang kanan ujung. Tadi polanya lebih lama di yang itu tuh. Belut ini lama. Tapi berarti termasuk makanan juga lu perhatiin tuh ya, tingkat asinnya gitu-gitu tuh kan. Iya, kalau misalnya anjing gue yang udah senior tuh gue menghindari lemak gitu. Karena Iya sama aja kita kalau udah tua makan jeroan kan nggak boleh loh. iya. Benar itu benar. Gue pernah denger itu. Masuk tuh. Jadi itu gue terapkan juga di anjing Saya gitu. suka. Jadi yang tua-tua atau enggak yang sensitif gitu ya itu makannya dada ayam. Kalau Ada lainnya yang kan rebus doang gitu. atau enggak ya campur kuahnya pakai nasi nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya yang umum-umum yang masih muda-muda yang masih strong-strong kan gue biasanya kepala ayam sama ceker pakai nasi. Itu masih nggak apa-apa. Cuman kalau yang udah tua-tua atau enggak yang sakit-sakit tuh kak, ada yang alergi ayam, kebanyakan tuh anjing tuh alergi ayam loh. Hah? Alergi ayam? unggas, alergi ayam Alergi terutama, unggas. terutama ayam. Apa yang Cuman terjadi? karena kalau bebek masih nggak apa-apa. Cuman kalau udah makan ayam, gatel-gatel sampai gudikan gitu. Nah kalau misalnya ada yang beberapa alergi ayam ya terpaksa gue kasih babi atau sapi. Gitu, mostly babi sih, gue lebih ke babi. Tapi mentah mereka makan nggak ya? Dikasih mentah gitu masih atau? Enggak, gue rebus. Harus minimal direbus lah Ya ya. sebenarnya sih mentah nggak apa-apa, cuman ya gue rebus lah biar ada kaldunya juga enak gitu. Kan gue rebusnya juga kadang gue masukin kunyit, serai. Oh iya buat ini juga ya. Itu kan istilahnya bagus tuh, buat herbal. vitamin herbalnya. Bener nggak anjing itu alergi coklat? Gue Itu pernah bukan denger. alergi, itu nggak boleh, itu mematikan. Bisa langsung mati itu. Matikan. Iya. Coklat, terus anggur tuh apalagi. Oh, anggur. Anggur dan turunannya ya, jadi anggur, kismis. Berries gitu. Kalau berries nggak apa-apa justru, blueberry itu bagus buat anjing, strawberry nggak apa-apa. Cuman anggur, kismis tuh nggak boleh, terus bawang putih ya. Iya, Terus bawang putih tidak boleh. nggak boleh, bawang bombay, coklat. Lah, kalau dia, gua ini nih, kan gue dulu sama dengan yang cerita lu tadi. Ya kan kami tidak secara khusus ya dog food dan ini dulu kan nggak paham gitu waktu gua kecil lah. Ya makanan sisa dong gitu. Jadi makanan sisa ya terutama kalau ikan kan enak banget tuh bisa dikeraup gitu, Iya. dan pakai nasi gitu. Ya udah gitu maksudnya ya kan nggak tahu masakannya ada bawang lah ada ini ada itu ya gitu Iya aja itu juga sih yang gitu. sebenarnya juga gua kadang heran ya. Kadang kalau dulu zaman gua kecil juga makanannya kan makanan kita ya. Kita makan dong. sop ya, Iya, kasih iya sop gitu kan. Ya anjingnya hidup-hidupnya sampai tua gitu Iya, kan. iya. Ya kan? Tapi sekarang kalau Tapi misalnya nggak tahu ya karena nggak pernah dicek dokter. Iya, gitu. cuman tapi mungkin ini loh kalau anjing kampung sih memang jauh lebih tough daripada anjing Oh ras. iya, gua anjing kampung ya, Iya, gua anjing kampung. kalau anjing nggak kampung pernah tuh lebih inilah ibarat kata anjing kampung di jalan makan sampah kan. Iya. Walaupun dia hidup-hidup aja gitu. Coba anjing pudel, lu kasih sampah, mati. 2 bulan mati. Gue nanya coklat kenapa lo gara-gara kan gue alergi coklat. Terus gue bilang apakah karena ini mau yang gue makan anjing ya? Karena kan gue alergi bulu. Tadi dia bilang unggas. Apa karena ini mau yang gue suka makan anjing ya? Jadi di darah gue ada nih kayaknya. bisa nyemil dog food. Lu alergi coklat. Alergi coklat gue. Terus kalau makan coklat tuh kenapa? Asma gue kambuh, bengek. Itu berapa lama kan? Gue baru tahu. Nanti kalau mau ngeracunin lu gampang. Iya. Kenapa? Kenapa kesana nih? Tapi gue gak ngerti. Tersiksa aja. Ngek aja kan. Tapi kalau terus-terusan gitu bisa mati kan. Iya bisa. Bukan matiin lu karena coklat karena asma. Oke, gue pernah nanya soalnya. Wah, apa gara-gara temen gue ngecek di seorang alergi coklat sedih banget hidup lu. Iya. Lu enggak lah, kalau alergi kan semua orang juga punya alergi. Iya, tapi jarang alergi coklat sebenarnya. Jarang. Jarang. Baru tahu lu doang. Iya. Kalau alergi susu ada. Ada dari. Apa namanya? Intoleran. Laktos intoleran. Ada. Makanya gue kait-kaitin apakah karena nenek moyang gue suka makan anjing ya banyak banget kali dulu ya. Soalnya waktu itu anggur tuh gue tahu banget nyata. Jadi anjingnya saudara gue kemakan anggur 1 butir.
Cuman anjingnya Chihuahua, buat dia satu butir anggur kan gede dong. Iya. Iya, terus ini apanya jadi sakit beneran. Karena kalau misal gue baca browsing di internet, kalau anjing makan anggur tuh bisa langsung merusak ginjal. Nggak tahu apa korelasinya ya, cuman ya begitu. Kandungannya ada Iya, kandungan si anggurnya itu. Tapi alkohol nggak apa-apa. Gue pernah dulu iseng ngasih anjing gue bir. Ini lewat nih. Ya kan nggak tahu ya kecil. Oh, kasih bir gitu, kasih bir. Wah, kalau sekarang lo gitu ditangkap polisi, disuruh minta maaf lo. Ya kan dulu itu dua masalah itu. Marwan masih kecil udah bawa bir. Habis itu ngasih binatang bir. Yoi. Ya dulu ya namanya kan gue belajar banyak juga dari komunikasi. Karena kan dulu kan ya kita pelihara anjing apa istilahnya seinstingnya aja gitu. Yang penting kan hidup kita rawat gitu loh. Iya, iya. Yang apa itu dokter hewan nggak kenal dulu kita mana iya sih, emang. dokter. Tapi kan kita sehat. Udahlah Dog anjing food tuh. dulu juga gue rasa nggak ada ya jualnya zaman gue kecil kayaknya nggak Mungkin ada. ada cuma itu di luar ini Iya, kan. iya. Dengan konteks ekonomi keluarga Iya, gue. sementara sekarang kalau lu ke pet shop merek dog food udah berapa ratus jenis. Bahkan di gerai-gerai Iya. Alfamart udah ada juga yang untuk cat food ya minimal Iya. gitu. Ya, makanya kalau kita pikir-pikir ada yang naruh-naruh cat food Iya. sekarang kan seramai itu pergerakannya. Iya, tapi gue kayak gitu-gitu gue seneng sih, maksudnya orang juga. Tapi menurut gue jadi berantakan Iya, biasanya. makanya harus ngasihnya tuh kayak si siapa tuh yang ada di ini dia tuh bikinin dari pipa rapi gitu buat di Sudirman dia taruh, di mana-mana dia taruh. Itu rapi dan dia Iya, tiap kan hari. jadi jorok berantakan kan. Iya, makanya gue kalau misalnya kayak gitu ya kasih makanya porsinya itu misalnya mau kucing satu, gue kasih misalnya gue kan selalu kadang bawa ya. Gue kasih ya secukupnya dia makan itu, jangan sampai diambur, jangan sampai bersisa-sisa gitu. Sering banyak banget sekarang di pinggir jalan makan Iya, tapi ini berarti kan orang udah banyak aware ya sebenarnya. awareness-nya. Gitu. Kadang juga banyak lu kalau lihat kucing di jalanan yang kupingnya kecoek gitu tuh, itu rata-rata itu berarti udah Steril katanya ya. Oh itu tak ada ya. TNR, jadi ditangkap, di steril, pas lagi di situ. Tapi lu pendukung steril ya Nenek? Kalau sekarang iya, gue sekarang misalnya lu nih, nih anjing lu mau buang ke gua, syaratnya lu harus steril dulu. Dari gua dulu harus steril Iya. kan? Baru taruh sterilin vaksin ya. Karena kan kalau misalnya steril gua biayanya kan lumayan tuh steril. Aneh. Steril itu, tapi kan gini, gue selalu perdebatannya, ya ini kan makhluk hidup yang berketurunan. Berarti steril itu gimana? Sesudah dia berketurunan atau sebelum atau? Kalau gue karena kondisi gue ini adalah shelter yang gue nggak mau nambah anjing karena melahirkan, jadi gue anjing kadang umur 5 bulan udah gue sikat. Steril. Padahal seharusnya kan idealnya setelah mens pertama 8 bulan. Tapi gue kadang beberapa ada yang udah masih 5 bulan 6 bulan udah gue sikat aja steril. Itu nggak apa-apa ya secara ininya yang lu alami apa? Nggak apa-apa sih, maksudnya ya so far sih masih sehat-sehat aja gitu. Cuman ya itu balik lagi, steril itu kan sebenarnya juga keuntungannya buat si manusia pemilik ini kan. Gue nggak repot ngurus bayi-bayi. Kalau untuk mereka, tapi untuk mereka juga ada keuntungannya. Maksudnya mereka jadi nggak mikir birahi kan, jadi lebih sehat, hidupnya lebih terfokus. Jadi biksu. Iya, gitu, lebih bersahaja lah. Nggak, tapi bener lah. Ibu karena dia shelter kan dari sisi juga ini bukan masalah pri kebinatangan. Iya. Ya nggak terawat juga nanti tapi repot juga. kalau misalnya gitu. gini, misalnya lu punya anjing cewek, cuman punya anjing cewek tapi lu nggak sterilin dan lu nggak kawinin juga, nanti dia bisa kena piometra, kayak apa ya, kanker rahim gitu loh. Masalah juga ya. Iya, kalau jantan juga gitu, bisa prostat gitu. Jadi mendingan kalau lu udah niat ini biara satu dan lu nggak niat kawinin kan, ya steril aja dari awal gitu. Karena gini, kalau misalnya lu punya jantan dan betina atau melahirkan anaknya 6, emang lu mau piara juga? Wah berat. Gua Iya. ngalamin. Kucing, anjing kalau beranak tuh genap-genap banyak. Wah berantakan lu. Iya kan? Nah, buset dah. Kecuali ya lu komitmen mau piara, itu ya nggak apa-apa. Cuman ya kalau gue sih selalu menyarankan sih steril gitu. Ya biar buat ngurangin penderitaan anjing juga ya gitu. Kucing apalagi. Terus berarti semakin banyak anjing semakin banyak juga angka yang nanti akan dibuang kan. Kalau misalnya orang-orang. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi dengan jual beli anjing sendiri berarti tapi lu tidak ini dong. Maksudnya tidak kan ya kan kayak gua kemarin gua sempet tuh ke Plaza Gajah Mada. Wah, Ya lucu-lucu ya, emang goda ya. Yoi. Ada malamut nih, berapa? 4,2. Oke, taruh dulu. Malah 4,2 serius loh. Kayaknya
Ini bukan sekarang, Malamut sebelum kan. COVID. Gue udah ini 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu sebelum COVID. Itu kan bagus ya Nela, cuma maksudnya aduh kok larang gitu, kok mahal gitu. Tapi kan kemudian ya nggak apa-apa karena kan selama gue berkomitmen kan gitu kan. Cuma makanya gue kemarin tuh tertarik karena gue mau berencana sudah ini kan sama istri kan tempat tinggal kita melihara anjing. Oke. Karena gue dari kecil terakhir gue melihara adalah SMA. Sepanjang gue kuliah sampai sekarang belum pernah melihara lagi. Gue mau latihan lagi karena ada proses penyesuaian kan kehidupan itu kan. Nah gue bilang, tadi kita tanya Cornel aja mana yang bisa diadop, Nel, yang nggak gigit lah gitu. Dia belajar dulu kan sampai dia mati kayak gimana. Jadi enak tuh belajarnya paling berapa tahun kan gitu 2 tahun udah mati. Ya misalnya adopsi yang senior. Iya, yang bentar lagi mati gitu ya sudah. Tapi kan kita belajar pola dia, perilakunya kayak apa. Terus kalau kita tinggal, itu kan penting banget tuh. Gitu. Dulu sih gue cuek aja nih keluarga kami kalau berangkat kemana gitu. Tapi memang nggak berhari-hari sih. Kalau berhari-hari biasanya ada satu ya, yang untuk kasih makan gitu. Karena itu yang paling penting kan. Tapi kalau tinggal, nah itu juga gue ini nah. Ada yang memperlakukan anjingnya beneran udah kayak anak. Somehow sih nggak salah gitu. Tapi kemudian wah, ya kayak lu tadi lah, gue kaget tidur sama lu, terus jangan-jangan dandanin gitu lu kepang-kepang. Enggak, kalau gitu enggak sih. Gue lebih kalau tidur sama gue karena misalnya sakit untuk atau enggak. mantau. Ya atau enggak memang gue yang pengen tidur sama dia gitu karena lucu apa gimana gitu kan atau enggak. Ya cuman kalau untuk kayak misalnya di baju dikuncir-kuncir tuh gue sih kurang setuju sih karena ya itu maksudnya kita jangan memanusiakan mereka kan gitu. Hormati mereka sebagai anjing gitu. Jadi kalau anjing-anjing kampung gue itu misalnya ada donatur gue yang bilang, ih kasihan tuh tidurnya pada dia semen doang apa gitu doang gitu sih. Gue dalam hati ya biarin aja, dia seneng kok. Iya. Hidup kok gue udah kali Iya, kadang tuh misal gini ya, ada anjing gue, jadi kandangnya tuh gue ubinin, tapi kan kalau siang kan mereka keluar kan, itu nggak mau tidur di ubin, maunya di tanah. Iya benar. Jadi ya udah biarin aja, ya, itu gitu. betul. Memang harus tanda kutip jorok sedikit, bukan jorok sedikit, memang harus begitu. Iya maksudnya itu mereka seneng, mereka jadi anjing tuh mereka seneng kok. Kalau kita sayang ya kita harus hormati dia sebagai anjing, jangan kita bikin di kasur gitu-gitu ya. Memang gue sih ada sih jujur aja yang gue pudel kayak misal gue punya pudel tekel memang di kasur. Cuman kalau yang kayak anjing-anjing kampung tuh kan otomatis mereka lebih suka di kebun, di halaman. Paling nggak ya kalau misalnya mau enak dikit biar nggak becek kalau hujan ya kita ubinin, bikin dikeramikin gitu. Tapi kalau sehari-hari ya mereka lari-lari di kebun nih biarin aja mau garuk-garuk tanah gitu ya nggak apa-apa. Ya, itu kayak kucing gue tuh di rumah. Gue beliin apa tuh yang tempat tidur kayak bulu-bulu gitu. Ya kalau kucing tuh kayaknya mau dimanja deh. Apa nggak mau Tapi juga? dia nggak mau. Nggak mau. Maunya diubin, udah gue kasih kandang. Panasan, ya. Kandang udah bagus. Kucing yang sukanya Henel. Kucing agak ini. Nggak bisa diatur loh. Suka-suka dia yang atur kita biasanya. Kucing gue ada 2 lagi. Satu preman, satu bukan. Satu kucing rumah, bukan kucing rumahan, liar juga tapi jadi kayak kucing rumahan. Maunya di rumah gua aja. Satu lagi preman. Pulang codet, matanya hilang, berantem tapi kayak preman. Terus pasti memperkosa kucing. Bener. Ada satu yang hitam Menjinahi om. Iya, kucing itu nyokap gue udah ngeliat satu-satu. itu pacar datang tuh takin gajah pusing tanya Ini kan binatang. Emang begitu. Nggak mau bilang apa. karena lahirnya kita mau kucingnya Bukan. Kelakuan dia itu kan yang binatang. Itu dia harus berzina. Ini nggak penting. kayak kalau gue malam nih gue pernah datang kucing hitamnya itu datang lagi hamil terus lu ngapain lu kesini minta pertanggungjawaban Baik rumah mertua ya. emang tuh preman banget ada 3 datang dia datang sendiri kabur padahal udah kurus kering codet tapi kok ada satu yang paling baik itu dia makan nih ada kucing lain datang dia minggir dulu yang lain makan baru dia datang mak ya yang ini penakut kok Ya tapi kelakuan itu aneh loh. Gue pernah juga pelihara kucing jantan. Suatu hari dia pulang bawa anak kucing. Wah, dia menjinahi. Tapi dia bertanggung jawab loh sama anaknya. Dia bawa. Pamerin ke sini kan. Jadi tanggung gua. Gimana sih? Pulangkan pada ibunya. Jadi gua. Kasihan. Ya kasihan bener. bener akhirnya dia urus akhirnya kita urus iya lu enak-enakin doang ya gua ngurusin nih lu kerjanya berantem kok berantem zinahin Tapi gue sama kayak Cornel sih, maksudnya tipikal yang mempertimbangkan banyak hal gitu kalau mau memelihara binatang tuh itu sih repot sih menurut gue sih repot memang. Jadi lu kalau
nggak mau repot, mending ya kayak gue kunjung ke shelter main sebentar, udah gitu ya, saling gitu. Karena ya lu nggak punya tanggung jawab gitu untuk merawat ini. Tapi kadang kalau misalnya teman-teman gue yang cuma punya anjing 1 atau 2 sih, itu sih pelepas stres juga ya. Waktu itu gue setuju. Pulang kantor lihat mereka iya, itu. iya. Gue setuju dari sisi cowok, gue komitmen lu kan Penghibur. jelas harus ada gitu. Lu nggak bisa iya, yang iya. apa. Ini bukan kayak lu punya motor. Motor lu diemin ringsek, nanti kita bawa ke bengkel beres gitu. Maksudnya gitu. Ini enggak. Makanya kalau misalnya once lu komitmen untuk piara anjing, ya lu piara sampai dia mati. Itu gitu. dia, Jangan yang pas sudah nggak lucu atau pas sudah sakit lu buang. Karena banyak juga orang yang buang anjing, dibilangin nggak mau, ternyata pas gue cek udah sakit parah banget. Gitu. Gue pernah gue jadi teringat itu, gue pernah ke Paude namanya. Paude itu kan acara Paude itu acara yang adbul lah gitu. Pokoknya anjing, kucing kalau nggak salah juga. Pokoknya semua yang punya pau gitu. Sama Thomas sama Teres. Mereka bawa anjing. Terus gue pas ngeliat itu ada ratusan anjing dalam berbagai bentuk. Terus gue cuma komentar gini, oke, ini dari sekian ratus anjing di sini, berapa lah nanti yang dibuang nih? Jangan gitu. Kan gue cuma menduga-duga kan gitu kan. Maksud gue, kalian di sini kelihatan gagah aja bawa anjing. Mau gue lihat sampai tuanya kayak apa gitu. Agak sinis sih, tapi ya menurut gue penting sih. Maksud gue jangan main-main juga gitu. Masih akhirnya itu waktu gue masih makan anjing gini, masih penting kami orang Batak kali pelihara kali makan, habis itu selesai. Nggak ada yang mending juga. Itu kasihan sih memang nasib anjing jalanan itu. Karena orang sekarang tuh ya ngelihat mereka itu kan ngelihat anjing kayak ngelihat setan ya. Jadi kalau ngelihat anjing lewat tuh kayaknya harus dimatikan, takut, harus iya. dimatiin. Itu sih mungkin secara kultur Harus mayoritas saja ya. iya, Karena di Bali kan aman. Iya, kalau di Bali sebenarnya gitu kan. aman. Di Bali itu kan ada satu jalan tuh gue lupa yang dekat Grun. Wah itu anjing gue seneng banget di situ. Buset anjing banyak banget. Bagus-bagus lagi ya, gede-gede ya. Gede-gede dan mereka kayak damai aja gitu berkelompok. Cuma kalau di sini banyak kayak gitu, kalau ngeliat anjing tuh kayak harus dibunuh aja pokoknya. Iya, gue nggak pernah. Ya semua lah ya, maksudnya binatang. Walaupun gue akan ini misalnya kalau reptil ya gue takut juga. Cuma gue nggak segitunya sih kalau untuk reptil apa. Karena menurut gue mereka nggak. Iya sih kalau reptil gue tuh kan binatang paling takut banget, bisa gue pingsan tuh kan biawak ya. Biawak tuh kalau gue di sini biawak di situ, gue di sini bisa membeku. Bisa serangan jantung gue mungkin kalau diginiin biawak. Nah waktu itu pernah ada donatur gue nih memang care banget sama binatang. Dia bilang gini, dia posisinya di Bandung nih. Nah, dia bilang, lihat satpam saya menemukan ini binatang ini. Dia bilang apa? Dikasih foto, ya Allah biawak kan, gue ngeliat foto aja gue udah mau pingsan. Gitu. Terus tolong ya kamu ambil, kamu rescue. Gue mati. Aduh itu lepas dikali aja gitu. Betul. Ngapain? Nah, dia bilang enggak, saya bilang Ci itu satpam kan ada namanya Pak Yaya. Pak Yaya suruh ini aja apa? Lepas di kali deket situ. Lepas di got. Nah, kasihan nanti ini langka kan langka. Bilang nggak mati. Langka apanya tuh? Komodo kali langka. Pokoknya intinya akhirnya gue jemput itu dari Bandung ke Bogor. Itu biawak kecil. Sekarang udah kan? Gue suruh karyawan gue udah masukin kandang, masukin pet kargo apa semua, tiap hari kasih palayan 1. Ya terus dia tiap hari nanya gimana biawak saya. Malamnya kalau harus dari awal aja ya. Kenapa? Pertanyaan gue kenapa dia nggak nyari shelter yang di Bandung? Ya itu dia makanya bilang enggak, ini kamu aja yang ambil gitu kan, kasihan. Terus udah gitu logikanya, gue tahu itu karena di rumah nyokap tuh ada biawak. Nyokap tuh kalau parkir di depan rumah suka ada biawak di ini, which is good. Karena biawak ini makan ular. Iya, itu emang garda terdepan sebenarnya. Jadi kalau ada biawak dan Ular biawak itu tikus. tidak nyerang. Secara ininya gue udah baca-baca ininya. Nyerang loh kalau lu gangguin duluan. Iya, cuma kalau secara ini binatang tuh kan pada prinsipnya dia Self defense akan kabur gitu kalau ini gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Justru kalau ada biawak itu menandakan akan menurun terkontrol Iya, populasi ularnya gitu. Dia memang Karena garda terdepan. kalau gue lebih takut ular ya, jadi nggak apa-apa ada biawak. Daripada ular lebih takut lagi saya. Gitu. Nah kalau gua nggak, gua mendingan ya ular gue juga tahu, tapi biawak tuh kalau ular gua lihat gue bisa lari. Ya gua nggak freeze. Kalau biawak gue lihat gue freeze. Berarti lu dari sekian binatang ya lupakan dulu yang ini ya, harimau apa gitu semua ketakut gitu. Biawak berarti. Biawak. Cicak dulu ya. Dulu tuh cicak waktu gua sekolah dari kecil ya sampai gua kuliah pun heboh banget. Cicak kalau ada di kamar mandi pun mbak gua suruh usir dulu. Gua nggak mau satu ruangan dengan berarti cicak. yang tipe-tipe kada lu nggak masuk semua. Iya, tapi akhirnya cicak gua sekarang berani dan nggak apa-apa satu ruangan karena akhirnya gua waktu itu memelihara gecko. Gecko yang warna kuning merah itu. Gecko yang kecil, matanya gede. Iya, itu. Bunglon kan?
Bukan. Agak beda ya, agak beda Nah ya. itu kan gue gendong-gendong gitu. Akhirnya gue sama Cicak, ini serupa nggak apa-apa. Jadi gue sekarang gue udah bisa berdamai dengan satu ruangan Padahal sama kan Cicak. serupa. Beda loh, lu lihat deh, biawak itu kan warnanya hijau, bukan coklat, bukan hitam, bukan. Salah warna aja ya. Tapi apakah kalian berbisik? Enggak tahu, pokoknya gue bersisik, kalau berbisik. Komodo? enggak juga nggak bisa. Gue Nggak paling bisa, kalau kamu iguana gue masih nggak apa-apa. Iya, iya. Oke, iguana ya, iguana. cuman Gecko nggak bersisik kan? Iya, dia Iya, nggak bersisik. dan warnanya kan oke lah. Jelas, Kalau iya, ini kan, iya. aduh Ya, warnanya. iguana sih lebih bagus ya. Gue juga kalau Iya, iguana kan seneng ada yang Tosca tuh orang Iya, makan kan, iguana ada yang gue seneng orange gitu, itu bagus. Kalau biawak tuh kan nggak tahu, nggak jelas warna. Orang gue pernah nih ya, kemarin nih di dekat rumah tempat gue yang baru. Jadi gue lagi jalan naik Gojek, lewatin kayak lembah gitu kan, gue ngeliat ada biawak gede banget lagi makan sampah. Itu gue di Gojek gue lompat hampir jatuh gue. Padahal nggak kenapa-napa. Abangnya kenapa mbak? Itu gara-gara cuma kelihatan gue gini sendiri nih. Kenapa dia? Apaan sih? Kayak jelas. Jadi gue kalau sama biawak udah gue no excuse deh, nggak bisa gue. Kalau lu mau bunuh gue kasih aja gue biawak depan muka gue mati gue rasa. Serangan jantung. Serangga? Mostly serangga? Serangga gue nggak apa-apa. Ya kecuali kalau tawon ya, tawon. Oh gua ya, nggak itu mau. kan maksudnya yang berbahaya. Iya, ya. tapi Oh, kalau oke. serangga Aneh gua juga ya. Nggak aneh sih. Maksudnya ya tiap orang kan kadang-kadang punya Iya. binatang. Oh, kalau gitu biawak, ya. nah, waktu itu tuh si biawak itu akhirnya gue bilang ya sama si Cici ini, Ci tolong ya Ci, ini biawaknya aku lepas di sungai belakang Iyalah, paling rumah. benar. Terus akhirnya, aduh nanti dia ditangkap orang terus mati nggak gimana? Ci pokoknya udah stres tuh. Akhirnya suara gue gini, aku udah stres. Dan yang lo lakukan lebih benar. Satu, dia lebih gampang nyari makannya, dia juga hidup di alamnya gitu, bahwa dia nanti punya potensi dibunuh Iya orang. itu kan rantai makanan aja ya udah lah, gitu. iya sih. Nah, terus akhirnya ya dia bilang ya udah deh Lia nggak apa-apa, kamu lepas aja gitu. Ya udah akhirnya langsung saat itu juga gue suruh lepas dia di sungai belakang rumah gue. Oke. Ya, seru lah berarti nanti untuk teman-teman yang Jadi ini. kalau lu tanya rescuean gue paling aneh itu biawak. Dan lu jemput ke Bandung. Iya. Dan jemput ke Bandung dengan pet transportnya 1,5 juta. Oh. Berarti cost rescue itu tergantung jarak. Iya, terutama karena gue nggak punya kendaraan kan, jadi gue harus sewa pet transport. Nah kalau ke Bandung biasanya antara 1,2 sampai 1,5. Kayak misalnya gue bolak-balik klinik, gue pakai nyewa mobil, ya bayar as a pet transport. Gitu. Sebulan satu lah rescue ada ya. Sebulan satu, enggak sih belum tentu. Cuman sekalian ini sekali ya pernah ada nge-rescue, misalnya kemarin tuh gue nge-rescue ada tato 3 gitu dalam sebulan. Ada tuh juga gue baru nge-rescue juga. Jadi temen gue sih sebenarnya dia bapaknya udah nggak bisa piara, mungkin udah tua ya. Jadi dia minta tolong gue untuk tampung anjing-anjingnya, ya gue ambil. Kadang gitu orang kalau misalnya pelapor-pelapor, jujur aja nih kalau pelapor-pelapor umum yang DM di IG gitu, gue kadang bilang emang gue tuh sebenarnya udah over capacity, nggak bisa gue gitu sebenarnya. Cuman kan kadang kalau gue ngeliat sendiri atau nggak temen sendiri, Iya. tuh gue suka ya pertama kasihan temen guanya, kasihan anjingnya juga gitu. Jadi yang kayak atau nggak yang gue lihat sendiri itu gue masih iyain gitu. Cuman kalau yang udah umum kayak misalnya itu gue bilang ya mungkin minta tolong pejaten aja. Kalau pejaten kan selalu mau rescue kan, dia kan selalu bersedia gitu. Dan dia memang mungkin kemampuannya, kapasitas dan kemampuannya lebih gede dari gue lah gitu. Iya, gue ngeliat lahannya aja sih takjub tuh. Jadi ya. Itu pernah sana kan berarti? Pernah. Iya, itu masuk. Iya sampai Gue belakang pernah cerita kan. sama Ardi, ini masuk tikungan nih semua kandang, sini gede lagi buset. Itu udah kayak lautan anjing, Iya bener-bener kasak gitu ya anjing semua. semua. Dan bagus-bagus anjing di dia. Dan maksudnya anjingnya nggak- doyan sama lu Hen, maksudnya pengen dan nongkrong. anjing di dia tuh nggak yang kurus-kurus gitu, badannya bagus-bagus ya Dia kan kan. anjing pejaten. Iya. Mantap gimana sih? Iya. Pengen nongkrong tapi itu sih gila sih. Ya kapan-kapan kita main lah tempat Ya. Cornell seperti apa. Iya. Betapa. Oh ya terus gue juga punya babi. Ah serius mbak? Ini piaraan kan pet. Iya. Nah, ini pet. Jadi waktu itu kan. Jadi waktu gue tinggal di Tajur Halang itu satu jalan itu peternak babi. Jadi pemotongan babi lah, ternak sekalian pemotongan. Nah waktu itu ada satu babi yang nggak tahu lah pokoknya apa namanya, mungkin sakit kali ya. Kalau sakit kan kalau breeder gitu kan kalau sakit langsung
Karena lah, bahaya. Terus waktu itu akhirnya gue beli lah, pokoknya gue beli lah itu babi 1 juta apa 1,5 gue lupa. Kecil kan, kecil banget, masih umur berapa, 2 minggu mungkin, kecil banget. Nah udah akhirnya gue piara. Sekarang udah sampai sini habis itu gedenya dia. 300 kilo udah ada. Udah enak itu. 500 kilo. Iya. Oh 500? Enggak, 300 kilo mungkin. Udah banget dari sini sampai situ tuh badannya. Itu ada di rumah, Mbak? Ada di shelter makanya. Ada fotonya? Fotonya ada tapi nanti gue cari. Ini fotonya di sini. Nah itu sampai akhirnya gue bingung sendiri sekarang mau gue taruh di mana karena dia gue bikinin kandang kan pakai hebel padahal itu dia udah hancurin. Terus ini padahal gue semen tuh kayak gitu tuh bisa loh sama hidungnya tuh dia ini hancurin tuh Ini apa babi peluran babi hutan. babi yang pink itu yang babi masak babi yang dipotong. Piglet. Udah enak. Piglet kecil. Piglet kecil tuh. Gede tuh kalau dijual. Gue beli 1 juta, dijual udah berapa tuh? Udah 3 juta itu kayaknya. Lebih lah. lebih. 10 kalau yang gede gitu. Iya. Lumayan tuh menghidupi saya. Pakai bisnis. Gitu. Cuman ya itu ya lucu namanya Piggy. Terus gue kan bisa diajak main, Mbak? Enggak, dia ini kalau misalnya sama gue sih baik, cuman sama karyawan gue tuh pernah nih suka nyeruduk. Babi kan tolol. Mana? Iya. Ada. Babi Tuh tolol. dia suka ini, waktu itu pernah dia makan anak bebek gua. Iya dia omnivora sih. Iya, santap bayi-bayi sih. bebek gua sama dia bener-bener dihabisin di satu keranjang gitu. Gue pikir kok dia diem aja ngapain? Dia lagi. Gini doang. Iya, lagi makan anak bebek gua. Lagi gerusuk-gerusuk sendiri. Ngapain dia ya? Kok diem aja? Tumben diem nih. Lagi menikmati. Iya, bebek-bebeknya kok nggak suara. Gitu lagi. Aduh, dipanggil Piggy, darah-darah gitu. Ada apa? Terus kambing gue juga ada kambing. Kambing masih make sense lah. As a pet, as a ini. Domba ada 1, kambing 1. Iya, berarti itu 200 Musang baru 1. anjing ya. Masih ada plus-plus yang lain. Kucing, Iya. monyet lu sebetulnya. Monyet tuh ada 1. Musang 1. Musang. Tuh udah. Ini sorry Nel. Itu baunya udah gak karu-karuan tuh kayaknya bau rumah. Bau shelter tuh. Kalau gue sih hidung gue udah biasa ya, jadi gue nggak bisa bilang itu bau. Cuman kalau orang yang nggak biasa anjing ya ada baunya, cuman bukan yang bau tai gitu, nggak. Oh enggak, kalau anjing kan kayak kucing ya lebih parah. Iya, kucing tuh bau tainya. Kalau anjing Obat ya, juga gue sebenarnya. Kucing tuh memang, aduh. Gua nggak Kucing lebih parah. Si karbol-karbolan tuh. Iya, udah gitu kan tainya kadang kayak bubur gitu kan. Oh iya. Kadang gue melihat anjing dan kucing ini gue tahu. Oh yang lebih bau tuh kucing. Iya. Anjing nggak terlalu. Kucing Ya terakhir kita di sini pipisnya juga, pipisnya juga bau banget orang kucing. Kita sempat di sini. Jadi memang harus pakai pasir. Iya betul. Harus pakai pasir. Gitu jadi ya banyak lah binatang. Ayam gue juga piara kan. Ayam itu netes sendiri tuh, maksudnya mereka bertelur, telurnya gue masukin mesin. Terus Si pengeram gitu ya. Bebek, terus kalkun, mentok. Tapi itu dari binatang-binatang itu kayak misalkan ayam gitu-gitu nggak ada yang akhirnya konsumsi atau emang Enggak, itu kalau emang- ada yang mati pun gue kubur. Kemarin domba gue meninggal kan juga gue kubur. Kalau mati ini sebenarnya kan jadi nggak boleh karena siapa tahu penyakit dan lain-lain Iya. gitu. Harusnya memang dipotong dengan benar gitu. Itu ininya sih ada logikanya gitu. Iya. Lahan lu sebesar apa? Kalau yang baru ini sekarang 2000 meter. 2 hektar. Enggak dong. Wah dong. 1 hektar itu 10.000. Berarti ini 1/5 hektar. 2000 meter persegi. Iya. Hampir 100. Jadi kayak berapa ya? 100 kali 20 lah. Iya. Tapi itu jatuhnya dengan 200 plus dos anjing dan binatang yang lain itu udah over capacity sebenarnya sih. Iya, karena ya itu maksudnya gue kan senengnya tuh anjing bisa lari-larinya tuh nggak cuma sampai dari sini sampai situ doang gitu. Terus kan dia bisa Iya sih. round gitu. Cuman ini karena udah ada kandang-kandang dia nggak bisa round gitu kan. Iya. Ya, tapi itu dengan keadaan begitu udah lebih baik lah nih Iya. dibanding mereka. Daripada yang waktu itu lu lihat di Depok tuh yang kecil banget loh, itu cuma 200 meter. Set dah. Yang di Tapi waktu Kamboja itu- ya. Yang di Kamboja, tapi kan waktu itu anjing gue cuma berapa di situ 50-an, ya kan. Dikit. Malah anjing om yang banyak gede-gede banget. Bisa Iya. lah gue bilang. Sayang bener tuh. Itu jadi ya, terus itu kan juga kayak lembab gitu kan, karena di bawah gitu-gitu kan. Ya itu kan
kayak kepepet lah ya sementara di situ lah gitu, memang nggak oke lah gitu. Iya, kan. kalau sekarang sih ya lebih menurut gue pribadi sih lebih proper lah. Mereka bisa lari-lari, terus nggak di kandang. Waktu lu pindahin dari Depok ke Bogor tuh lumayan ya Mati kosnya. tuh. Iya, pindahnya emang setengah mati. Bertahap berarti. Bertahap. Ya, misalnya sampai sekarang pun yang di Tajur Alam masih ada, belum pindah semua kan, masih 40 anjing gue ketinggalan. Oh, Gitu, karena kalau pesan online, orang lewat nggak ya? Neng online juga. Apa ya, Neng 40 anjing nih. Ya, tapi gue biasanya kan memang kadang pakai Lala Move itu. Kadang-kadang gue awalnya gue bilang dulu, Bu anjing mau nggak? Banyak yang nggak mau. Jadi gue mobil punya, box atau ini kan, giliran ada yang mau, gue hire terus, gue charter tanpa offline gitu. Cuman kadang gue pakai mobil juga, kadang kasihan kan, apalagi kalau panas gitu, kalau di mobil bak gue kasihan juga sih sebenarnya. Udah gitu pernah waktu itu pas di tol ada yang mau mencolot keluar. Oh. Tuh, jadi di tol gue berhenti, itu gue ikut loh, gue ikut di mobil, gue duduk ke depan, jadi gue bisa langsung jalan, udah setengah badannya udah setengah keluar. Kayak gue agak trauma tuh pakai mobil bak, jadi gue mostly lebih pakai mobil, emang jauh lebih mahal. Cuman lebih mahal dan lebih dikit yang diangkut kan. Iya. Gitu. Cuman ya mobil udah. box minimal lebih Ya safety. napas. Iya sih. Ya jauh ya. Benar juga sih. Sampai jadi mayat semua. Terpara jackpot di dalam. Iya, kalau anjing dipakai mobil bak itu pasti rata-rata pada muntah. Iya. Gitu. Jadi kalau pakai mobil kan, kalau pakai mobil paling cuma bisa 5 atau 4 kan. Cuman ya gue lebih tenang gitu. Tapi dia gila sih ininya ya. Apa? Iya. Rasa sayangnya sama itu luar biasa sih. Iya. Panggilan kayaknya. Panggilan. Iya. panggilan. Kayak gini-gini susah. Iya. Ya udah. Kasihan sih emang. Oke lah, nanti kita ngobrol lagi nih tentang hal-hal tentang ini, seru juga. Gue juga pengen piara soalnya, jadi supaya tahu. Adopsi lah dari gue. Betul. Gue banyak yang Betul. kecil-kecil. Yang kira-kira ya umurnya tinggal 3-4 tahun lagi lah ya. Ya kan latihan dulu. Kan Ya, gitu kan. maksudnya lo adopsi yang senior, Iya, yang di atas senior. 8 tahun. Ya, yang udah ini supaya tahu. Nggak taunya sampai 23. Lama. Gimana 23? Anjing banget. Anjing, tante gue pernah, jadi tante gue nih dulu ya. 23 tuh kayak apa? Udah Jadi jadi tante mami. gue pernah, dia nggak punya anak nih suami istri. Jadi tante gue ini orang Belanda kan. Waktu itu dia tinggal di Indonesia tuh dari tahun 90-an. Pokoknya tahun 2000 dia balik dengan kondisi dia punya 5 anjing dan 10 kucing. 15 ekor ya. Itu semua dibawa ke Belanda. Semua dibawa ke Belanda, diurusin. Sampai anjing kucingnya itu matinya tuh umur 21. 22. Di Belanda. Di Belanda semua mati. 19. Wah itu sih udah Iya. sepuhnya tuh. Iya lah, udah kalau orang udah 120 Iya, gitu. harus yang lu harus yang lu ganti pampers, harus yang Iya. pup di situ udah ada yang begitu. Iya, antara kasihan cuma ya kalau nggak mati susah juga sih ya. Maksudnya ya dong, maksudnya gitu selama. Ya cuman mereka hidupnya bisa panjang gitu karena lu dari kecil dari muda lu mungkin makanannya sehat. Makanan, Ya sama kayak perawatan. manusia deh, Iya. kalau kita kebanyakan junk food juga kita cepat mati kan. Ya perawatannya mungkin benar gitu caranya, Iya, segala gitu, macam metodenya juga. cocok lah. Oh, jadi dia berawat itu kayak anak sendiri karena dia sendiri nggak punya anak. Cuma sih ya Makanya lo kalau lo 8 tahun atau sampai 23 kan berarti Iya, 12 tahun. 15 tahun juga sama lo. gue paling tua anjing 13, 14 segitu. Iya, gue rata-rata juga segitu sih. Karena ya itu udah 10 aja tuh udah umur 70 kali Iya. kayaknya udah mulai Makanya juga lamban. di rumah gue kan si Tik-Tik tuh udah umur 14-an nih. Gue Nah, juga udah lamban itu. Tiap hari gue udah deg-degan juga. Udah nggak lari-lari. Dia sih masih sehat, masih jalan-jalan. Cuman Iya. ya kalau gitu kan kayak bisa mati kapan aja ya kan. Dan bener nggak? Gue selalu gitu anjing gue kalau menyepi mereka. Iya, pasti ada, pasti apa mojok, ya kan tidurnya pojok-pojok terus yang kayak dipanggil tuh udah nggak dateng. Iya, perilakunya berubah. Iya. Perilakunya Iya. berubah tuh. Aduh nih kayak Gitu. pesantren Ya, makanya gitu. kemarin tuh si anjing gue yang meninggal kemarin nih, gue udah tahu nih, aduh ini kayaknya udah mau jalan, udah dipanggil nggak nyaut, udah Iya. nggak mau makan, gitu. Iya. Nggak mau makan, tapi kalau disuapin nelen gitu. Jadi udah yang males, udah tidur terus, Iya. gitu ya. Udah capek, udah Iya, capek. meninggal juga Iya. kemarin dia. Oke lah, nanti kita kapan-kapan main tempat Cornell, nanti kita lanjutin lagi. Ini IG-nya. Ya, ini IG-nya. Untuk yang teman-teman yang mau donasi, Iya, untuk mau Ojon, IG-nya. kalau mau beli sesuatu di toko Ojon untuk bantu, Iya. atau kontak langsung orangnya nanti kita kasih ini. Iya. Di Terima kasih, deskripsi. Nak. Thank Kita you. ngobrol lagi ya. Oke, Iya. see you. Dah.